Silakan Ustaz. Jadi, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووسيم وسيك وحجتك على خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan para peserta kajian ilmiah tentang ruh atau arwah di alam barzah. Wabil khusus yang kita hormati dan terima kasih banyak kepada Ibu Ira Reste yang telah membantu menyediakan acara yang cukup bermanfaat ini insya Allah. Kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruh yang hidup di alam barzah. Sedikit saya akan memberikan kesimpulan pada pertemuan yang pertama supaya kita bisa mengingat kembali tentang apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang pertama, saya sudah mengatakan dan menjelaskan bahwa nilai keagungan dan kebesaran ruh manusia itu tidak bisa disamakan dan tidak bisa dibandingkan dengan makhluk yang lain, makhluk apapun. Saking tingginya ruh manusia. Ruh manusia paling mulia, paling tinggi, paling besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita syukuri. Yang kedua bahwa saya pun pernah mengatakan bahwa badan dan anggota tubuh manusia itu seperti tangan kita, kaki, lisan, mata, telinga, dan anggota yang lainnya hanyalah sebagai alat, sebagai media untuk ruh kita itu bisa menyalurkan berbagai kekuatannya. Artinya bahwa pemilik segala kekuatan itu adalah ruh kita, bukan badan kita. Berikutnya adalah bahwa saya katakan ruh itu memiliki 4 kekuatan. Seperti yang disampaikan oleh Ayatullah An-Niraqi dalam kitabnya Mi'rajus Sa'adah. Yaitu kekuatan berpikir, kekuatan emosional, kekuatan syahwat, dan kekuatan hayal. Itu kekuatan ruh. Kemudian juga poin keempat bahwa ketika kematian manusia telah tiba, yaitu ketika ruh manusia itu telah meninggalkan badannya, telah pisah dengan badannya, maka badannya itu tidak lagi berguna. Ketika ruh manusia telah meninggalkan badannya lewat jalan kematian,
yang disebut dengan meninggal dunia, maka ruh manusia itu pergi dan terbang tinggi, pindah ke alam barzah, suatu alam yang non materi. Dan badan itu harus dipendam di dalam tanah, di dalam kubur dengan cara tertentu. Poin berikutnya adalah bahwa ketika ruh manusia itu masih bersambung atau masih berhubungan dengan badannya, maka ruh itu hanya dapat menyalurkan kekuatannya sedikit sekali dan sangat terbatas sekali. Hal itu sesuai dengan keterbatasan badannya. Karena itu ketika ruh itu telah pisah dengan badannya dengan kematian, maka kekuatan ruh itu menjadi mandiri, yakni tanpa perantara badannya lagi. Sehingga daya pandangnya menjadi sempurna. Sehingga ruh itu dapat melihat berbagai makhluk, baik yang materi maupun yang non-materi, setelah pisah dengan badannya. Ruh itu tidak saja dapat melihat anak istri atau suaminya, seluruh keluarganya, harta kekayaan yang ia tinggalkan, bahkan ruh itu setelah meninggal dapat melihat makhluk yang non-materi, seperti jin dan malaikat. Bahkan ruh seorang mukmin dapat melihat dan berjumpa dengan arwah Nabi, Rasulullah, Sayyidah Fatimah Zahra, dan para imam maksum yang lain. Dan lebih dari itu, ruh setelah meninggal dapat menyaksikan hakikat amal perbuatannya, baik yang baik maupun yang buruk. Dan berikutnya sudah saya sampaikan bahwa setelah ruh manusia tinggal di alam barzah lewat kematian, dan di sana tinggal sekian lamanya, maka kemudian ruh itu pindah lagi ke alam yang terakhir, yaitu alam akhirat yang akan ada dan muncul setelah terjadinya hari kiamat. Dan juga pada pertemuan yang lalu, saya sudah menyampaikan satu ayat Al-Quran sebagai bukti dan dalil adanya alam barzakh setelah terjadi kematian. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada kata-kata barzakhun, barzakh. Dan yaitu setelah kematian di hadapan mereka terdapat alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan, itu hari kiamat. Nah, pada pertemuan hari ini, pertama saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran lagi sebagai dalil adanya suatu alam yang akan kita diami dan kita singgahi, yaitu alam barzakh. Jadi ayat Al-Quran banyak sekali menyinggung dan menjelaskan tentang alam barzakh. Sangat kuat sekali yang menjadi keimanan kita yang akan kita tempati di sana. Kita di dunia hanya sebentar, hanya sementara. Paling-paling 100 tahun. Ini harus kita sadari dengan baik. Harus kita imani dengan sepenuh hati bahwa kita ini akan pindah nggak lama lagi lewat kematian. Al-Quran banyak menyinggung. Di surat Yasin misalnya pada ayat 25, 26, 27 kita baca ada ungkapan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni amantu birabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku, itu kata seorang yang menerima dakwah utusan Nabi Isa, aku ini telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini. Ini seseorang ya yang datang menjumpai utusan Nabi Isa yang waktu berdakwah kepada para penyembah berhala yang di negara Antakia, bagian negara Syam waktu itu. Tetapi kemudian seseorang, ini orang biasa, setelah mengakui keimanannya, dia dibunuh oleh masyarakatnya. Dan dia seketika dia mengalami kematian. Setelah dia meninggal, kemudian masuk ke alam barzah. Nah ini ayat berikutnya, ayat 26, itu menggambarkan, melukiskan dia telah pindah ke alam barzah orang ini. Setelah dia beriman, dia dibunuh oleh masyarakatnya. Qila dukhulil jannah. Kemudian dikatakan pada seseorang yang tadi itu yang telah menyatakan imannya,
Udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Nah, al-jannah di sini kata para ulama, para mufassirin adalah surga barzakhi, bukan surga ukhrawi. Setelah dia masuk surga, qala dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Oh, seandainya alangkah baiknya jika kaumku penyembah berhala itu memahami, mengetahui. Jadi dia menyesalkan kaumnya telah membunuhnya karena tidak paham, bahkan ya telah berbuat kejahatan kezaliman yang sangat dahsyat. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ini ucapan dia ketika masuk surga berjahi, ya, menyatakan penyesalan pada kaum yang telah membunuhnya karena dia telah diampuni dosanya dengan mengikuti dakwah utusan Nabi Isa. Tuh lihat di surat Yasin selengkapnya mulai ayat 25, 26 dan 27 kisah tersebut, ya. Kemudian juga di ayat yang lain di surat Al-Baqarah bisa dilihat ayat 28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Artinya, mengapa kamu kafir? Ini ayat ditujukan pada orang yang kafir mengingkari Allah. Mengapa kalian kafir mengingkari Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu lagi dan menghidupkan kamu kembali. Lalu kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa ada kematian dua kali, kehidupan dua kali. Ada kehidupan barzah di dalam ayat ini. Saya tidak akan menjelaskan ayatnya karena waktu enggak cukup. Yang jelas ayat ini menjadi bukti dan dalil adanya alam barzah. Ayat ketiga di surat Ghafir ayat 45 dan 46 yang juga menunjukkan adanya alam barzah menurut Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru. Sampai di sini fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru. Allah menjelaskan tentang kaum Nabi Musa yang Allah selamatkan dari kejahatan, kezaliman Fir'aun, itu dengan dibelahnya laut. Allah menjaga kejahatan Fir'aun. Itu tentang umat Nabi Musa yang selamat. Kemudian tentang Fir'aun dan pengikutnya. Wa haqqa bi'ali Fir'auna su'ul azab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Yaitu mereka tenggelam dalam lautan kemudian masuk ke neraka barzahi. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka ditampakkan, ya, yu'radun ditampakkan neraka. Ini di alam barzah, bukan di hari akhirat. Guduwan wa 'ashiyyan ditampakkan neraka, mereka juga masuk dalam neraka itu, neraka barzahi pada pagi dan petang hari. Nah, kata guduan wa asya menunjukkan adanya matahari, adanya waktu. Ini menunjukkan adanya alam dunia, bukan di alam ukhrawi. Mereka masuk neraka barzahi. Baru wa yauma taqumus saatu, dan pada hari kiamat nanti, ya, dikatakan kepada mereka, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya itu ke dalam azab yang sangat keras. Ini setelah terjadinya hari kiamat di alam ukhrawi. Ayat yang keempat tentang adanya alam barzah dalam Al-Quran, yaitu di surat Thaha ayat 124. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini satu ayat surat Thaha ayat 124, ya. Gampangnya ayat ini kita penggal, kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah waman a'radu an zikri, satu bagian. Bagian kedua adalah fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Bagian ketiga adalah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Waman a'radu an zikri, ini ayat terkait masalah kehidupan di dunia kita sekarang ini. Nah, di alam barzah adalah fa inna lahu ma'isyatan dzanka, di alam barzah.
Dalam akhirat setelah kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu ayat 3 bagian. Artinya, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, orangnya tidak mau zikir, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mengenal Allah, itu di dunia tentunya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan, ya. Ada ma'isyah, ada kehidupan yang sempit ini di alam barzah. Balasan dunia nggak mau zikir, nggak ingat Allah, maka di alam barzah dia menjadi sempit hidupnya, dapat azab atau siksa barzahi. Kemudian yang ketiga, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ada ungkapan yaumal qiyamah. Dan kami kata Allah akan menghimpunkannya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ya, buta mata hatinya. Ini bagian ketiga tentang hari kiamat. Itu pun ayat menunjukkan adanya kehidupan di alam barzah, yaitu fa'indalahu ma'isyatan dhanka. Saya nggak mungkin menafsirkan ayat ini karena barzah di Al-Quran. Kemudian ayat yang kelima tentang adanya alam barzah di surat Nuh ayat 25. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Artinya, Sepertinya Ustadz terputus nih, ibu-ibu bapak-bapak. Kita tunggu dulu ya, Ustadz live. Sinyalnya mungkin yang bagus. Tadi terpental, Ustaz. Iya, ya gimana suaranya jelas ini, kembali? iya. Bisa Tadi lanjut? bisa lanjut Ustadz, silahkan. Ya, Tadi sempat terputus Ustadz. ya. Ya, silahkan Ustadz. Ayat yang keempat tentang alam barzah adalah di surat Nuh ayat 25. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mimma khati'atihim ughriqu fadkhilu nara. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, ini kaum Nabi Nuh yang tidak menerima dakwah Nabi Nuh, bahkan juga anaknya Kan'an. Ya, sebentar Bu, minta maaf ini. Mohon maaf, ibu-ibu bapak-bapak, karena Ustadz ada di luar kota, sedang di Jawa Tengah. Mungkin untuk jaringan kurang bagus, kita tunggu dulu sebentar, atau Ustadz juga mungkin sedang memperbaiki. Itu tunggu dulu sebentar ya ibu bapak, silakan. Terima kasih. Nama jadi. Ya, silakan langsung Iya, saja dilanjutkan Ustadz. iya, minta maaf. Tadi kita sudah bicara tentang beberapa ayat terkait masalah alam barzah. Ya,
kita sampai kepada surat Nuh ayat 25 yang menjelaskan tentang kaum Nabi Nuh yang tidak menerima dakwah Nabi Nuh. Kemudian Allah datangkan banjir, bahkan juga Kan'an anaknya ikut tenggelam walaupun naik ke bukit. Kemudian mereka setelah terkena banjir itu, mereka terkena ajab istiqsali, meninggal semuanya. Dan mereka ugriku, tenggelamkan dalam banjir itu. Fa'udkhilu nara, mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, fa'udkhilu nara di sini ini bukan neraka hari akhirat tapi neraka barzahi. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mereka tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Ghafir ayat 11 juga Allah berfirman mengenai adanya alam barzah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaytana snataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil." Itu mereka orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka barzahi. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami juga 2 kali pula. Kalau kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Ini ayat menunjukkan bahwa orang-orang kafir dan para pendosa, kaum fasikin, setelah mereka meninggal dunia dan masuk ke dalam alam barzah, mereka baru sadar dan mengakui akan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dan mereka mengatakan, "Fahal ila khuruj min sabil." Ini menunjukkan mereka setelah masuk ke alam barzah ingin kembali ke dunia lagi dengan penyesalan yang luar biasa. Apakah bisa keluar lagi dari neraka barzakhi ini untuk ke dunia? Ya. Jadi fahal ila khuruj min sabil, penyesalan mereka ini bukan di hari kiamat. Kalau kiamat enggak mungkin juga ke alam dunia. Ini penyesalan di alam barzah di mana kebanyakan manusia menyesal ingin kembali ke dunia lagi. Bahkan penyesalan di alam barzah pun itu terjadi buat orang-orang yang beriman seperti kita. Ketika kita di dunia kurang beribadah, kurang berbuat baik, misalnya sholatnya kurang banyak, ziarahnya kurang banyak, menolong kaum duafa masakin kurang banyak, dan begitu ada penyesalan. Ya, itu termasuk juga bagian dari siksa di alam barzah. Adapun beberapa hadis dan riwayat yang berkaitan dengan alam barzah sudah saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu dari sebuah kitab. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis dan riwayat yang berkaitan dengan masalah ruh, ya. Dari kitab satu lagi kitab yang cukup berharga, kita akan baca insya Allah beberapa hadis yang kita bisa ambil manfaatnya dari kitab yang bernama Ma'alimuz Zulfa insya Allah berkaitan masalah ruh, kematian dan juga di alam barzah. Dan hadis-hadis tersebut ya kita akan bacakan dan saya akan jelaskan secara ringkas, tidak terlalu panjang lebar insya Allah. Pada halaman 15 misalnya kita dapati sebuah hadis tentang peristiwa yang barangkali belum pernah mendengar barangkali, wallahu alam. Itu ketika setelah Rasulullah meninggal dunia, setelah Rasulullah wafat, dimandikan oleh keluarganya, oleh Imam Ali, kemudian dikafani, kemudian dikuburkan. Ya, dikatakan di sini ketika setelah selesai pemakaman Rasulullah, Imam Ali kemudian ya keluar. Kemudian Imam Ali keluar menuju ke makam Rasulullah. Kemudian Imam Ali berdiri di makam Rasulullah, di kuburan Rasulullah. Setelah selesai semuanya itu. Kata Imam Ali, "Ya bena ammi, wahai putra pamanku. Innal qauma, sesungguhnya kaum itu mereka yang telah merampas khilafah atau khalifah, istad'afuni wa kadu yaqtulunani." Mereka telah melemahkanku, menundukkanku, mengalahkanku, dan mereka hampir membunuhku begitu. Ya. Nah, ketika itu fakharajat yadun min qabri Rasulillah. Ketika Imam Ali bicara begitu, keluarga
keluar tangan dari kuburan Rasulullah. Ya'rifuna annaha yaduhu. Dan mereka, Imam Ali dan sahabat-sahabat yang hadir di masa itu, hadir di sebelah makam Rasulullah, mereka mengenal itu adalah tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kuburan. Wa sautun ya'rifuna annahu sautahu. Dan mereka juga mendengar suara tersebut dan itu suara Rasulullah. Nahwal awal yang ditujukan kepada khalifah yang pertama yang baru saja mengambil kedudukan khilafah. Surat itu mengatakan surah Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 18, ayat 37. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Apakah engkau telah kufur? Ini dituju kepada khalifah yang pertama. Billadzi khalaqaka, pada Tuhan yang telah menciptakanmu min turabin dari tanah, tsumma min nutfatin, kemudian dari sperma, tsumma sawwaka rajula, kemudian menciptakanmu dengan bentuk laki-laki yang sempurna. Di hadis yang lain juga dari Imam Abu Ja'far alaihissalam dan Aban bin Tughlab dan yang lain juga menjelaskan masalah tersebut. Misalnya di hadis yang riwayat dari Al-Kulaini Ibnu Ya'qub dari Imam Abu Ja'far Al-Tsani bahwa Imam Ali pernah berkata kepada Khalifah Abu Bakar. Kata beliau, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Artinya janganlah engkau mengira orang yang telah meninggal di jalan Allah itu mereka mati. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ali Imran ayat 169. Ya. Kemudian dikatakan, dia mengatakan, wa asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata syahidan. Kata Imam Ali, aku bersaksi bahwa Rasulullah telah mengalami mati syahid. Dengan ayat ini. Wallahi la ya'tiyannaka fa'aykin idza ja'aka fa inna syaitana ghairu mutakhayyilin bihi. Dan bahwa ketika dia telah datang, Rasulullah datang, yakinlah karena syaitan tidak akan berhayal atau menyerupai beliau Rasulullah. Fa akhadha Aliun alaihissalam biyadi Abi Bakrin. Kemudian Imam Ali memegang tangan Abu Bakar yang baru saja mengambil khilafah dari beliau. Fa arahun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ nampak Rasulullah. Faqala, berkata Rasulullah kepada Abu Bakar, ini Rasulullah yang telah meninggal dunia, kemudian bertamasul, ya, bentuk huruf barjahnya menampakkan kepada Khalifah Abu Bakar dan Imam Ali. Dan beliau berkata, itu Rasulullah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, amin bi aliyin wa bi ahada asyara min wuldihi. Wahai Abu Bakar, berimanlah kepada Ali dan kepada 11 orang daripada putra Ali. Innahum misli illa nubuwah, dia sepertiku kedudukannya kecuali an-nubuwah. Wa tub ilallahi mimma fi yadika, dan bertaubatlah kepada Allah dengan apa yang telah engkau ambil, yaitu berupa khilafah. Fa innahu la haqqa laka fihi, karena sungguhnya engkau tidak berhak terhadap khilafah tersebut. Tsumma dhahaba, kemudian Rasulullah pergi dan tidak nampak lagi. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, saya akan memberikan penjelasan secara panjang lebar tentang hadirnya Rasulullah setelah wafat ini. Ya. Dari Imam Abu Abdullah alaihissalam berkata, ini Imam Ja'far Shadiq berkata, Inna Amirul Mukminin alaihissalam laqiya Abu Bakrin. Imam Ali menjumpai Khalifah Abu Bakar di masa itu. Faqala lahu, beliau berkata kepada Khalifah Abu Bakar yang telah mengambil khilafah setelah wafatnya Rasulullah. Kata Imam Ali, dengarkan baik-baik. Ama ta'alam inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amaraka an tusallima alayya bimra'atil muslimin. Ini kata Imam Ali, ya, setelah wafatnya Rasulullah. Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menyuruhmu untuk menyerahkan urusan mukminin ini, urusan khilafah dan wilayah kepadaku. Wa anta tabi'ani, dan engkau disuruh mengikuti aku. Faja'ala yusakkika alaihi, kemudian ada orang lain yang membuat kamu ragu. Faqala, kemudian Abu Bakar menjawab,
ij'al baini wa bainaka hakaman. Kalau begitu, kita cari seorang yang menjadi hakim, yang bisa memutuskan urusan ini sebagai bukti. Waqala alaihissalam, Imam Ali berkata, Ataradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ridho, engkau siap Nabi menjadi hakimnya, menjadi pemutus kita? Waqala, beliau itu berkata, wa man li bihi. Ya. Siapa lagi kalau bukan selain dia? Kemudian fa akhadha bi yadi famadha fi hatta adkhalahu Masjid Quba. Kemudian Imam Ali dengan Khalifah Abu Bakar di masa itu dan beberapa sahabatnya datang ke Masjid Quba. Itu diajak oleh Imam Ali ke Masjid Quba tersebut. Nah, mereka masuk ke dalam Masjid Quba, yaitu Imam Ali, Abu Bakar, dan sebagian sahabat Nabi. Faiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan fil mihrab. Ketika masuk ke dalam Masjid Quba, mereka melihat Rasulullah sedang duduk di mihrab di dalam Masjid Quba. Ini setelah wafatnya Rasulullah. Ini masalah ruh yang bertamasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, alam amuruka antusallima li aliyan wa tatabi'ahu. Wahai Abu Bakar, bukankah aku telah menyuruhmu untuk mengikuti Ali dan menyerahkan masalah wilayah kepada Ali? Kenapa engkau memanggilnya? Kata Abu Bakar, bala ya Rasulullah. Ya betul. Kemudian kata Rasulullah, fa'tajil. Ya, menyingkirlah, lepaskan masalah wilayah, serahkan kepada Imam Ali. Wasalim ilaihi, serahkan pada Imam Ali. Wattabi'ahu taslam, dan ikuti Ali, maka engkau akan selamat. Qala na'am. Abu Bakar berkata, iya, ya Rasulullah. Jadi di sini mulai menerima Khalifah Abu Bakar untuk menyerahkan khilafah yang perlu diambil kepada Imam Ali. Karena berjumpa Rasulullah dalam bentuk tamasulnya. Falamma raja'a laqiya sahibahu Umar. Tapi di tengah jalan, Abu Bakar berjumpa dengan temannya itu Umar. Fa'arafahu al-khabaru. Abu Bakar menceritakan tentang kejadian di Masjid Quba tadi yang jumpa dengan Rasulullah. Ruhnya dalam bentuk ya tamasul. Waqala lahu, kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar, anasita sihra Bani Hashim. Wahai Abu Bakar, apakah engkau lupa sihir Bani Hashim? Jadi kejadian tadi dianggap sebagai sihir Ali, sebagai sihir Bani Hashim oleh Umar. Sehingga Abu Bakar nggak jadi menyerahkan wilayah kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wa dzakara bi asya. Ya. Fa'amsaka wa qama ala amrihi ila an mata. Sehingga dia bertahan sampai Abu Bakar meninggal dunia, tidak menyerahkan khilafahnya kepada Imam Ali. Padahal sudah melihat karomah Imam Ali, melihat mukjizat Rasulullah yang hadir kembali di Masjid Quba dan menyatakan seperti itu. Ya. Dan ada hadis yang lain yang sangat banyak yang mengisahkan tentang masalah tersebut. Ya, ada beberapa hadis yang mungkin saya ceritakan tentang Rasulullah hadir nampak kepada sebagian sahabatnya. Jadi singkatnya begini, hadisnya banyak. Singkatnya bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia dan pergi ke alam barzah itu bisa datang ke dunia dan bisa nampak. Dan bisa menampakkan kembali dan bisa kita lihat dalam bentuk tamasulnya. Gitu. Jadi nggak mustahil kalau seseorang jumpa Rasulullah, para wali, ya, para urfa jumpa Sayyidah Fatimah, jumpa misalnya Imam Ali di alam dunia ini. Mereka dengan mudah bisa menampakkan diri. Itu satu poin. Dan terkadang juga dengan suatu hikmah tertentu, Allah ingin menampakkan bentuk jisim seseorang karena amal perbuatannya sebagai bentuk ibrah dan pelajaran. Misalnya kita membaca suatu kisah yang cukup menarik dalam suatu kitab. Singkat ceritanya adalah pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk di masjid ya bersama sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki menjumpai Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, ayahku baru saja telah meninggal dunia dan tidak ada yang mengurus jenazahnya. Minta tolong diurus jenazahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya mengutus Abu Bakar dan Umar untuk melihat jenazah tersebut. Singkatnya pergilah Abu Bakar dan Umar melihat jenazah tersebut. Sampai di rumah orang itu, Abu Bakar dan Umar tidak melihat jenazah, mereka melihat seekor babi yang berwarna hitam. Ya, keduanya terkejut dan kaget. Kembali pada Rasulullah dan melaporkan, ya Rasulullah, kami tidak melihat jenazah manusia, tapi melihat seekor babi yang telah mati. Hanya Rasulullah dan sahabatnya datang ke rumah orang itu dan sampai di sana ternyata sahabat dan Rasulullah melihat itu seekor babi. Nah, di sini
seorang jenazah, seorang mayit meninggal dunia, Allah tampakkan badan barzakhinya karena amal perbuatannya dalam bentuk seekor babi. Allah tampakkan. Yang lain bisa melihat. Terkadang seperti itu. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah agar dikembalikan menjadi badan manusia. Doa Rasulullah dikabulkan, kembali menjadi badan manusia. Kemudian sahabat dan Nabi mengurus jenazahnya, singkatnya dikuburkan. Tapi ketika dikuburkan kembali menjadi seekor babi. Akhirnya ya dikuburkan langsung oleh Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya pada anaknya, apa sebenarnya amal perbuatan yang dilakukan oleh ayahmu sehingga seperti ini? Nah, kata anak itu, ini ayah saya dia orangnya mengingkari sholat, tidak berbuat baik. Itu singkatnya. Itulah kata Nabi, wahai sahabatku, begitulah gambaran orang yang mengingkari perbuatan atau perintah Allah. Dia Allah rubah menjadi badannya menjadi seekor babi. Itu bentuk badan barzakhi. Jadi amal ibadah kita ya, sekarang ini pun amal ibadah kita yang kita bentuk itu nampak dalam suatu bentuk, cuma kita nggak bisa melihat. Dan bisa juga Allah dan menampakkannya kalau ada hikmah tertentu. Itu mengenai badan barzakhi yang akan kita singgung nanti sedikit. Artinya bahwa segala sesuatu itu yang kita lakukan bisa membentuk badan barzakhi ya. Kita baca hadis yang lain misalnya ya tentang hadis dari Jabir Al-Ju'fi dari Imam Abu Ja'far alaihissalam berkata, Ja'a unasun ilal Hasan bin Ali alaihissalam. Setelah wafatnya Imam Ali alaihissalam yang dimakamkan di Najab, kemudian sahabat-sahabat Imam Ali mengunjungi dan datang kepada Imam Hasan bin Ali alaihissalam. Faqalu, ini sahabat Imam Ali berkata kepada Imam Hasan setelah wafatnya Imam Ali, Adina ba'dha ma indaka min a'ajibi abika allati kana yuriyanaha. Wahai Imam Hasan, tolong tampakkan, tolong perlihatkan kepada kami sebagian karomah, sebagian mukjizat yang pernah ditampakkan oleh ayahmu kepada kami. Faqala alaihissalam, Imam Hasan berkata, atau minu nabi dalik, apa engkau bisa percaya dengan nanti kalau aku tampakkan? Qalu na'am, ya kami akan percaya. Nu'minu bihi wallahi, kami akan percaya dengan apa yang kau tampakkan demi Allah. Qala, kemudian Imam Hasan berkata, Alaysa ta'rifuna Amirul Mukminin alaihissalam? Bukankah kalian mengenal Imam Ali alaihissalam? Qalu, mereka menjawab, bala, kulluna na'rifu, ya kami mengenal Imam Ali alaihissalam. Qala, kemudian farafa'alahum janibas satri. Nah, di Imam Hasan itu ada satir ya, ada apa namanya? Tirai, ada tabir. Beliau mengangkat tabir itu ya. Jadi tabir ini misalnya katakanlah ini tabir ya. Diangkat begitu tabirnya oleh Imam Hasan dan dipegang tabirnya. Ketika tabir diangkat kemudian ta'rifuna hada, apakah kamu mengenal orang ini? Qalu bi ajma'ihim, mereka semua sahabat Imam Ali mengatakan, iya kami mengenal. Hada wallahi Amirul Mukminin, demi Allah ini adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Wa nashhadu annaka ibnuhu, dan kami bersaksi kau adalah putra Imam Ali. Wa annahu kana yuriyana misla dzalika kasan, dia telah menampakkan kepada kami seperti itu. Ini bukti bahwa setelah wafatnya Imam alaihissalam, beliau bisa menampakkan dalam bentuk tajasumnya kepada para sahabatnya ya permintaan mereka. Seperti misalnya para sahabat Imam Husain di Karbala pada malam Asyura itu ya setelah imannya begitu kuat dan siap berperang di keesokan harinya, Imam Husain menampakkan surga barzakhi pada mereka. Itu bagian daripada namanya alam mukasyafah, alam musyahadah, di mana Imam Maksum bisa membuka tirai atau tabir untuk melihat surga dan neraka barzakhi ditampakkan pada para pengikutnya, ya, para sahabatnya. Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa di hadis yang lain di sini, karena banyak hadisnya nggak mungkin terkait dengan masalah tajasumul amal, juga dijelaskan di sana bahwa jasad para nabi itu, jasad Rasulullah itu dan jasad para mausumin itu setelah dikuburkan beberapa hari, ada riwayat mengatakan setelah 40 hari itu tidak ada lagi di dalam kuburnya. Artinya jasad para ma'asumin, jasad para nabi itu diangkat ke langit, ke alam barzah, gabung dengan ruh mereka. Itu ada hadis seperti itu. Dan ini gak mustahil. Satu contoh misalnya
ketika Nabi Isa ingin dibunuh oleh kaumnya, ingin disalib. Kemudian kata Allah, Allah mengangkatnya. Ya. Bar rafa'ahu Allah ilaihi. Jadi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka Allah angkat ke langit. Nabi Isa adalah seorang hamba yang diangkat ke langit oleh Allah dengan ruh dan jasadnya hingga sekarang. Nanti akan turun ke alam bumi ini ketika Imam zaman Imam Mahdi muncul. Ini satu bukti bahwa ada orang-orang tertentu yang di alam barzah sekarang ini dengan jasadnya di dunia ini. Seperti Nabi Isa, Nabi Idris begitu juga. Dengan ruh dan jasadnya ini ada di alam barzah. Tidak mustahil. Ya. Juga bukti yang lain bahwa mi'rajnya Rasulullah, kali boleh mi'raj, ya, itu kisahnya sangat jelas dan semua mengakui bahwa Rasul mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, ke alam yang sangat tinggi, alam non materi, jumpa dengan malaikat, jumpa dengan para nabi di sana di alam barzah. Itu jelas hadis-hadisnya dan kisahnya. Itu Rasul dengan ruhnya dan jasadnya. Begitu kuat iman dan takwanya, jasadnya tidak hancur. Kuat menanggung beban alam yang lain. Itu jasad Rasulullah. Ya, itu bukti bahwa di alam barzah pun ada orang tertentu yang dengan jasadnya masih hidup di sana, seperti Nabi Isa, ya, Nabi Idris dan yang lainnya. Dan bukti bahwa hadis ini menjelaskan tentang jasad para maksumin itu tidak ada dalam tanah, tapi mereka diangkat ke alam barzah disatukan dengan ruhnya. Itu ada hadis seperti itu yang saya baca dan hadis sangat banyak sekali yang mungkin kita bahas di dalam bahasan yang singkat ini. Juga ada hadis yang lain tentang jasadnya para ulama misalnya. Ini lebih rendah daripada kedudukan Nabi dan Imam Ma'sum tentunya. Pada halaman 33 dari buku ini, ya, buku sangat bagus. Ini buku 3 jilid ya. Ini buku namanya Ma'alimuz Zulfa, karya Al-Alama Muhaddits Syed Hashim Bahrani. 3 jilid besar, buku hadis. Di sini pada halaman 33 jilid yang kedua ada sebuah hadis begini bunyinya. Ya. Hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kata beliau, "Bainama ana jalisun fi majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika aku sedang duduk di majlis Nabi, ini kata Imam Ali, "Izdakhala alaihi Abu Dzarrin." Datanglah Abu Dzar ketika itu. Wa dzakal haditsa fi fadli ilmi ila an qala. Nabi menjelaskan tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan mencari ilmu. Ya, sampai beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, "Wa talibul ilmi habibullah." Pencari ilmu itu kita sekarang ini adalah habibullah, kekasih Allah. Wa man ahabbal ilma wajabat lahul jannah. Orang yang cinta kepada ilmu pasti dia akan masuk surga. Wa yusbihu wa yumsi fi ridhallahi. Dia pagi dan sore hari berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhruj minad dunya hatta yashraba minal kautsar. Dan orang mukmin pecinta ilmu dia tidak akan meninggal dunia, lam yakhruj minad dunya, tidak akan meninggal dunia sehingga dia minum dari air telaga Kautsar. Ini artinya setiap orang mukmin kita ini insya Allah di saat kita akan meninggal dunia kita dikasih air minum dari telaga Kautsar oleh Imam Ali. Saat meninggal dunia ini ada hadisnya. Apalagi wa yaqulu min thamaratil jannah, dan kemudian makan dari buah surga. Surga yang mana? Surga barzahi. Jadi di saat meninggal dunia seorang mukmin yang berwilayah ini dikasih minum dulu, dikasih buah dulu baru meninggal dunia. Ya, ini hadisnya ada dari Imam Ali. Apalagi setelah dikuburkan orang mukmin ini wala yakulud jasadahu. Ulat tidak akan makan badannya. Badan orang mukmin yang meninggal dunia yang berwilayah. Wa yakunu fil jannati rafiqal Khadir alaihissalam, dan dia di surga barzah itu bersama ya apa namanya Nabi Khidir alaihissalam. Wa hadza kullu tahta hadil ayat, ini semua penjelasan ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat di surat ya Al-Mujadalah ayat 11. Ini hadis menunjukkan bahwa ya seorang mukmin begitu muliaannya sehingga jasadnya itu sekalipun ada di dalam tanah tidak dimakan ulat. Nah, buktinya banyak ya. Kisahnya misalnya paman Rasulullah Hamzah yang kena banjir kemudian jasadnya masih utuh yang ketika beliau meneguk syahadah dalam perang Uhud gitu. Juga sahabat Imam Ali ya misalnya yang apa namanya
yang digali di Suriah itu, siapa namanya itu saya lupa, itu pun masih utuh jasadnya. Dan banyak bukti yang lain tentang badan seseorang yang masih utuh lalu sudah lama meninggal dunia. Dan juga ini menunjukkan kemuliaan dan kehormatan seorang mukmin, ya. Masih banyak riwayat yang menyebutkan bahwa eh, jenazah itu bisa bersama dengan jasadnya. Ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang ketika seseorang meninggal dunia, kemudian badannya itu dibawa untuk dimakamkan. Ya, hadis tadi menjelaskan bahwa itu ada dua macam manusia. Nah, orang-orang yang kafir ketika badannya dibawa ke kuburan itu, ruhnya teriak-teriak, menangis. Ya, dia tidak mau dibawa ke kuburan. Cuma orang yang membawa itu tidak mendengar teriakan-teriakan ruhnya itu. Jadi ketika jasadnya itu masih dibawa ke kuburan, ruhnya masih dalam perjalanan ke alam barzah. Ya, pas dikuburkan, ya setelah dipendamkan, sudah di orang mukmin biasa talqin semuanya, ya badannya sempurna dikuburkan dalam tanah, maka ruhnya sempurna masuk ke alam barzah. Jadi seiring jasad itu apa namanya dikuburkan ke dalam tanah, seiring itu pula ruhnya ke alam barzah, terbang begitu. Ya. Nah, orang-orang kafir ketika ruhnya menuju ke alam barzah, jasadnya akan dikuburkan, dia teriak-teriak, jangan bawa aku, ya tolonglah aku akan, dan begitu dia meneriak, memanggil-manggil keluarganya, memanggil-manggil harta kekayaannya, nggak ada manfaat lagi, semua dipanggil-panggil, teriak-teriak, nggak ada yang mendengar, dia nangis-nangis. Itulah apa namanya arwah atau ruh orang yang kafir. Ada benar orang yang beriman ketika jenazahnya badannya dibawa ke kuburan, dia sangat senang, sangat bahagia melihat semua yang membawa. Yang memandikannya siapa yang dilihat, siapa yang ikut serta, yang memandikan, menyolatnya dan seterusnya. Yang membawa jenazah ke kuburan dia melihat, dia sangat terima kasih, bergembira, mendoakan. Bahkan dia bilang, cepat bawa jenazahku ini ke dalam kuburan, dikuburkan. Kenapa cepat-cepat? Karena aku ingin cepat masuk ke alam barzah, ketemu Rasulullah, ketemu para imam masum dan masuk surga barzahi begitu. Itu roh orang yang beriman, minta cepat-cepat. Cuma yang bawa ini tidak mendengar. Nah, nanti setelah di alam barzah mereka berdoa pada Allah yang sudah saya bacakan di hadis yang pertemuan yang lalu. Roh orang mukmin di alam barzah berdoa, ya Allah cepatlah datangkan hari kiamat agar kami cepat masuk ke dalam surga, surga ukhrawi. Ya, itu ada beberapa hadis mengenai kejadian tersebut. Ya, bahwa ruh itu ketika dibawa ke alam barzah ingin cepat-cepat ya dibawa ke apa namanya ke alam barzah, ruh orang-orang yang beriman. Di hadis yang lain misalnya pada halaman 104 kita buka tentang ruh orang mukmin itu mengunjungi keluarganya. Kita baca hadisnya. Ya. Pada halaman 104 ini al-babu tsani wa salasun, bab yang ke-32. Innal mayyita yazuru ahlahu. Mayit ini menziarahi keluarganya ya. Ini bisa dibaca nih hadisnya ya. Bisa kelihatan. Saya bacakan hadisnya. Dari Imam Abdullah, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, ini hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kata beliau, innal mu'mina la yazur ahlahu. Orang mukmin itu pasti akan menziarahi keluarganya. Artinya orang mukmin yang berwilayah setelah meninggal dunia, dia menziarahi dari keluarganya yang hidup di dunia. Fayara ma yuhibbu. Orang mukmin tersebut di alam barzah yang mengunjungi keluarganya, dia melihat apa saja yang dia cintai, yang dia sukai, yang membuat dia senang. Tapi wa yasturu anhu ma yakrahu, dan Allah tidak tampakkan yang dia tidak suka. Artinya kalau anaknya berbuat baik, ya, berbuat amal soleh, berdoa, sholat, sedekah, itu Allah tampakkan, Allah perlihatkan, dia sangat senang. Tapi kalau anaknya berbuat maksiat, Allah tidak tampakkan. Itu ruh orang yang beriman. Orang kafir sebaliknya, wa indal kafira yazuru ahlahu. Orang kafir juga menziarahi keluarganya setelah meninggal dunia. Fayara ma yakrahu. Orang kafir melihat yang dia tidak suka. Jadi anaknya, istrinya, atau suaminya ketika berbuat kejahatan, berbuat maksiat, Allah tampakkan. Dia merasa sedih, menambah apa namanya ajabnya di alam barzah. Wa yasturu anhu ma yuhibbu. Yang dia sukai, ya ingin disampaikan doa, bacakan salawat, fatihah, Al-Quran, sedekah, Allah tidak tampakkan. Orang kafir nggak sampai sedekah buat mereka, perbuatan baik. Gitu, kebalikan daripada orang mukmin. Ini hadis menunjukkan bahwa insya Allah kita nanti setelah kita meninggal dunia, kita menziarahi, kita mengunjungi anak kita,
Kalau suami meninggal duluan, istri belakangan, suami mengunjungi istrinya. Tahu apa yang dilakukan. Kalau istri meninggal duluan, suami belakangan, maka si istri akan melihat suaminya dan anak-anaknya. Itu orang yang beriman. Dan akan sangat senang ketika melihat berbagai macam kebaikan. Jadi orang yang ada di alam barzah mengunjungi yang di dunia. Sekarang ada hadis-hadis di mana arwah mukminin di alam barzah itu saling mengunjungi satu sama lain. Ya, kita buka misalnya di hadis pada halaman 106. Al-babur rabi' wa salasun. Itu bab yang ke-37. Innal amwata minal mu'minin yatazawarun. Orang-orang yang beriman itu, arwah-arwah mereka yang telah meninggal dunia, yatazawarun, saling mengunjungi di alam barzah. Imam Ja'far as-Sadiq berkata kepada sahabatnya namanya Mahzam. Ya Mahzam, syi'atuna man la ya'adu sautahu sam'ahu. Syiah kami itu, pengikut kami, kata Imam Ja'far as-Sadiq, yaitu orang-orang yang suaranya tidak melebihi telinganya. Artinya kalau ngomong tidak teriak-teriak, tidak marah-marah, tidak emosi, suaranya pelan, lembut sesuai dengan yang kebutuhannya. Wala syanahu badanahu. Juga telinganya tidak sampai melewati badannya. Kalau bicara sampai menggetarkan badannya, sampai emosi tinggi, meluap, tidak begitu. Jadi badannya tenang. Singkatnya bahwa orang mukmin kalau bicara dengan suara lembut, dengan suara sopan, badannya pun tenang begitu. Wala yamtadihu bina mu'lanan, dan tidak memuji kami dengan terang-terangan. Artinya orang mukmin itu melihat kondisi. Jangan memuji berlebihan kepada orang yang tidak suka kepada Syiah misalnya. Harus lihat kondisi. Wala yujalisu lana ghaiban, dan tidak duduk pada kami dalam keadaan ghaib. Artinya selalu mengingat kehadiran Imam Ma'sum alaihissalam. Wala yukhasim lana qalian, juga tidak membuat permusuhan. Kemudian dikatakan in laqiya mu'minan akramahu wa in laqiya jahilan hajaruhu. Ketika dia jumpa dengan orang mukmin maka dia memuliakannya. Dan ketika jumpa dengan orang yang bodoh dia akan meninggalkannya. Ini masih nasihat dari Imam Ja'far as-Shadiq tentang sifat orang-orang yang Syiah, orang beriman. Jika jumpa orang beriman, dia saling menghormati, saling berbuat baik. Jika jumpa orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti, dia tinggalkan. Jangan berteman lama-lama, jangan ngobrol. Kemudian Mahjam berkata pada Imam Ja'far as-Shadiq, Imam Ja'far as-Shadiq, ju'altu fidaka, fa kaifa asna'u bihaula'il mutasyai'ah. Wah Imam Ja'far as-Shadiq, bagaimana aku bergaul dengan orang yang Syiah tersebut? Faqala, Imam Ja'far berkata, fihim at-tamyiz wa fihim at-tabdil wa fihim at-tamhiz. Ta'ti alaihim sinun tufannihim wa ta'an yaqtuluhum wa ikhtalafu ibadaduhum. Ini tentang bahwa orang Syiah itu tandanya dia selalu tabah dan sabar ketika datang berbagai macam ujian, cobaan, penyakit taun, penyakit macam-macam misalnya ya. Itu mereka sabar, mereka tabah, mereka tetap kuat dan berpegang kepada ajaran Imam Ja'far as-Shadiq. Syiatuna man la yahurru hadil laqab. Syiah kami tidak menjelalak seperti menjelalaknya anjing gitu. Walayat mau ma'al ghurab, dan tidak tamak seperti tamaknya burung elang. Walas'alu aduwana wa in mata ju'an, dan tidak minta-minta, tidak DP kepada musuh kami begitu. Orang Syiah tidak minta pada musuh, minta pada musuh. Wa in mata ju'an, sebelum mati dalam keadaan lapar. Kemudian Mahjam berkata lagi, jual tu fidaka fa aina aqtulha ula, aku dapat di mana? Mereka berada di berbagai macam belahan dunia, ya. Itu tentang kondisi orang Syiah dengan akhlak mereka, ya. Kemudian sampai ada ungkapan Imam Ja'far as-Shadiq, kenapa panjang hadisnya? Wa minal mauti la yaj'ajun, mereka tidak takut mati, ya. Hanya kalau mereka meninggal tidak gelisah, ya. Tidak marah-marah begitu. Nah, di sini ucapan Imam Ja'far yang panjang tadi bersambung. Wa fil quburi yatazawarun. Dan orang mukmin itu Syiah kami nanti mereka dalam kuburannya, dalam alam barzah yatazawarun, saling mengunjungi, saling berkunjung, ketemu begitu. Bisa ngobrol, bisa majlis. Wa in laja ilaihim dzu hajat minhum rahimuhu. Jika ada kepada mereka ada yang keperluan, mereka saling membantu. Tuh. Ini tentang bukti beberapa hadis terkait masalah bahwa orang mukmin itu saling mengunjungi di alam barzah, ya. Saya baca hadis yang lain tentang bahwa anak kecil yang mukmin akan memberikan syafaat pada ayahnya ketika wafat. Juga ada beberapa hadis di halaman 109. Nah, kita baca hadisnya.
Ya. Hadis ini juga dari Imam Ja'far Shadiq berkata, Innallaha tabaraka wa ta'ala kaffala Ibrahim wa Sarah atfalal mu'minin. Ini hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam yang berkata Imam Ja'far bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah yang ada di alam barza itu, kedua orang itu, Ibrahim dan Sarah, yang mendidik dan mengurus anak-anak kecil mukminin di alam barza. Yaghdhunahum bisyajaratin fil jannah. Memberikan makan di bawah pohon di surga, surga barzakhi. Terus juga ada sifat-sifat tentang pohon yang indah tersebut. Berada di istana dari mutiara begitu. Itu. Faidakan yaumul kiamati albisu wa thayyibu ahdu ila abaihim. Nanti setelah hari kiamat, maka anak kecil diberikan kepada ayah ibunya, ya. Artinya ada beberapa hadis yang singkatnya sini saya simpulkan bahwa ketika orang yang mukmin itu memiliki anak kecil meninggal dunia, bahkan yang keguguran pun ya meninggal dunia. Mengati anak kecil yang meninggal dunia itu ayah ibunya belum meninggal, ini anak kecil ada di pengasuhan Nabi Ibrahim dan Sarah. Dan di hadis lain juga Sayyidah Fatimah Zahra juga menampung dan mengurus anak-anak mukmin yang masih kecil, di mana ayah ibunya belum meninggal dunia. Gitu. Misal katakanlah ada seorang suami istri, ya, anaknya meninggal dunia, anaknya langsung diterima di alam barzah dan di sana di bawah asuhan Nabi Ibrahim dan Sarah, atau sebagian riwayat dengan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Mereka menunggu ayahnya datang, menunggu ibunya datang. Nanti ketika kemudian ayahnya menyusul meninggal dunia atau ibunya menyusul dunia, itu anak diserahkan kepada ayah ibunya begitu. Ya. Bahkan di hadis yang lain, ketika misalnya ayahnya bermasalah, ibunya bermasalah sehingga mampir di neraka misalnya, maka ketika anak itu akan masuk surga, dia nunggu di depan pintu surga, nggak mau masuk duluan. Kenapa nggak masuk? Saya menunggu ayah ibu saya biar masuk surga duluan. Itu tentang orang mukmin yang ruhnya begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak kecil pun bisa memberikan syafaat di alam barzah dan di hari kiamat, ya. Bahkan ada hadis yang lain saya baca ketika seseorang berbuat dosa sehingga dia mendapatkan siksaan dari Allah, ya. Dengan dia meninggal anak kecil, masih kecil ketika meninggal dunia. Nah, kemudian ketika anak itu mulai bisa baca bismillah saja, saya usia 2 tahun, 3 tahun mulai ngaji, mulai baca bismillah, nah, Allah ampuni dosa orang tuanya itu. Dia berkat anaknya bisa baca bismillah saja, ini orang mukmin, Allah ampuni dosa kedua orang tuanya. Itu kemuliaan orang yang beriman. Dan hadis yang lain mengenai hubungan antara ruh anak kecil, al-baqarah sangat banyak sekali yang tidak mungkin kita bacakan pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu nggak ya? Jam berapa sekarang sudah? Jamnya? Masih Sekarang ada waktu? sekarang jam 11:03 Ustadz. Masih ada waktu, silakan Ustadz. Ya, saya tambahkan, saya ambil dari pembahasan Al-Ma'ad Ru'yah Qur'aniyah, yaitu satu buku yang tentang, saya punya buku ini 2 jilid besar, juga mengisahkan tentang alam barzah, alam kematian, dan juga tentang berbagai macam arwah yang ada di alam barzah. Saya buka pada jilid yang pertama, mulai halaman 185 dan seterusnya. Di sini agak pembahasan ilmiah ya. Perhatikan baik-baik. Dan menurut ulama ini, itu Ayatullah Al-Amma Syed Kamal Haidari, juga menurut ulama yang lain, bahwa sebenarnya barzah itu ada 2 bagian. Barzah ada 2 macam. Ada barzah nuzuli, barzah turun, ada barzah su'udi, barzah naik. Ini sudah pembahasan tentang irfan tentunya. Apa maksudnya? Artinya bahwa kita ini manusia semuanya mengalami kehidupan sebelum kita ada di dunia ini, kita hidup di alam misal atau alam dzar atau alam ruh begitu. Udah kita turun ke dalam perut ibu kita. Turun lagi ke alam dunia ini lewat kelahiran. Ini namanya qaus nuzuli atau barzah nuzuli. Itu kita hidup di alam barzah nuzuli, kita hidup dengan ruh kita saja tanpa badan sebelum kita masuk ke dalam perut ibu kita. Itu secara singkat tentang makna barzah nuzuli, ya. Dan barzah su'udi, barzah naik, yaitu ketika sudah meninggal dunia, ruhnya ke alam barzah dan berjumpa dengan rahmat Allah. Itu ya makna wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata beliau,
Inna lillahi, kita ini dari Allah, itu menunjukkan makna barzakh nuzuli, turun kita dari alam. Misal alam ruh ke alam muka bumi ini. Wa inna ilaihi raji'un, kita kembali pada Allah, itu menunjukkan barzakh suudi. Itu kajian terkait masalah irfan. Jadi nanti ketika kita mendengar istilah tersebut dalam irfan, kita tidak kaget lagi bahwa kita manusia mengalami dua barzakh nuzuli dan barzakh suudi. Itu untuk menggambarkan tentang bahwa adanya titik temu antara permulaan dengan pengakhiran. Jadi titik temu pertama adalah kita ini dari Allah. Ya, kita milik Allah. Kita datang ciptaan Allah. Kemudian kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa sedikit masalah irfan. Ya. Kemudian juga ada bahasan di sini mengenai apakah ahli barja, orang di barja itu mengetahui keadaan orang di dunia. Nah, apakah orang dunia mengetahui keadaan orang ahli barja? Seperti para maksum, ya ada bahasan yang panjang. Mulai halaman 200, saya singkat saja. Bahwa di sini dibuktikan oleh pembahasan beliau tentang ungkapan dan tema ma'rifatun nas bi ahwali ahlil barjah wal aks, yaitu pengetahuan manusia tentang kondisi dan keadaan orang di alam barjah. Dan juga ahli barjah mengetahui kondisi keadaan orang yang masih hidup. Ada beberapa hadis yang disampaikan terkait masalah ini. Ya, yang singkatnya bahwa orang-orang yang sudah pindah tempat ke alam barzah itu tahu tentang keadaan kita yang masih hidup ini. Begitu. Dan juga orang tertentu di antara kita, ya para wali, para ulama mengetahui tentang orang yang hidup di alam barzah. Hanya bisa berjumpa, bisa bertanya, dan seterusnya. Artinya ada hubungan yang erat antara alam dunia kita ini dengan alam barzah. Ada interaksi. Cuma buat orang tertentu yang tidak semuanya. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat jumpa langsung, macam-macam kita tidak tahu. Karena itu kalau para urafa, para wali Allah, para marojid tertentu, ketika mereka berziarah ke makam Sayyidah Fatimah Ma'asumah, ke makam Imam Ali, ke makam Imam Hussein, ke makam Rasulullah, dan yang lainnya, mereka betul-betul berjumpa dengan orang yang dikunjungi. Itu mereka. Ya. Kalau kita pun begitu, cuma kita tidak mendengar langsung, kita tidak melihat langsung, kita nggak bisa berdialog, karena kita ada tabir yang berat, yang besar, yaitu dosa-dosa kita. Karena itu saya sering sampaikan bahwa para ulama itu seperti para maroji, mulai sadar ketika berziarah ke makam Sayyidah Fatimah Musa, betul-betul berdialog dan diajarkan. Gitu. Bahkan seorang ulama mengatakan, ya, kata seorang urafa bahwa seorang urafa itu lebih banyak dapat ilmu ketika tidur di malam hari daripada ketika melek di siang hari. Apa artinya? Artinya ruhnya itu ketemu dengan ruhnya Nabi atau Imam Ma'asum atau orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa adanya interaksi, adanya hubungan, ya. Adanya hubungan antara orang yang masih hidup dengan orangnya di alam barzah. Itu sangat kuat kalau di ajaran Ahlul Bait alaihi salam. Itu perlu kita pahami. Bahkan juga saya pernah katakan, saya ulangi lagi bahwa ketika Imam Khomeini masih hidup dan Syekh Bejat masih hidup di masa itu, kata Imam Khomeini juga ada di bukunya dicatat, ditulis, diabadikan. Kata Imam Khomeini ini, orang yang paling kaya di dunia adalah Syekh Bejat, tentu selain Imam Ma'sum. Kenapa wahai Imam Khomeini? Karena Syekh Bejat mampu melakukan maut ikhtiyari, kata Imam Khomeini. Syekh Bejat mampu ya melakukan maut ikhtiyari ketika masih hidup. Artinya ini sampai ke makam fana. Ini pun yang biasa dilakukan oleh para Imam Ma'sum dan para urafa. Ketika mereka di dunia ini ingin jumpa dengan Imam Ma'sum misalnya, ya saja ditinggalkan. Mereka jumpa ruhnya dengan Imam Ma'sum. Nah, Syekh Bejat punya kemampuan seperti itu. Ketika yang jumpa ada keperluan, ya ruhnya keluar dari jasanya, namanya maut ikhtiyari. Ya. Dan jumpa dengan Imam Ma'sum. Seperti misalnya Imam Ali, ada kisah yang sering kita dengar barangkali ketika di pohon korma, beliau tiba-tiba badannya tergeletak. Ya. Pernah juga Abu Jar atau Salman, saya lupa, dan mendatangi Imam Ali, sangat terkejut karena Imam Ali tergeletak di bawah pohon korma. Sampai laporan ke Syekh Fatimah Zahra. Syekh Fatimah Zahra paham tentunya. Dia tidak kaget. Beliau berkata, engkau dapati Imam Ali ada di mana? Di pohon korma. Kata Syekh Zahra, itu biasa, itu makam fana. Imam Ali ya badannya terdiam seperti meninggal, ruhnya kemana? Ya kita nggak tahu, ruhnya mungkin ke Indonesia, kemana begitu, ke alam jin, kita nggak tahu. Jadi sangat mudah buat Imam Ma'sum, baik ketika mereka masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia, untuk mengunjungi
syiahnya atau melakukan pertolongan atau memberikan pengajaran. Itu sangat mudah buat mereka. Jadi kisah menyatakan bahwa Imam Ali itu kunjung ke tempat yang lain, ke Indonesia, kemana, ya. Ruhnya itu bisa namanya dengan melakukan maut ikhtiari sampai ke makam fana namanya. Ruhnya keluar. Bahkan ada bahasanya lebih dari itu. Ya, jadi suatu saat beliau berada di suatu tempat, juga ada di Tamasun, ada di tempat yang lain. Itu apa namanya terkait masalah kekuatan ruh dan kehebatan ruh. Jadi bahwa ruh para mengunjungi keluarganya di dunia ini dan bisa mengetahuinya. Dan orang tertentu di dunia ini bisa melihat ruh orang tertentu di alam barzah, ada interaksi. Ini banyak hadis-hadis mengenai masalah itu yang tidak mungkin kita baca satu persatu. Juga ada ayat Al-Qur'annya tentang masalah syuhadul amal dan lain sebagainya. Itu ada apa namanya? Ada pembahasan yang lebih dalam, ya. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang masalah tajassumul a'mal yang pernah saya janjikan. Jadi mulai halaman 207 dikisahkan tentang masalah tajassumul a'mal. Misalnya ada beberapa ayat disampaikan di sini, bahasanya panjang. Saya ambil satu ayat di antaranya pada halaman 207. Al-Misdaqul Khamis, contoh yang kelima. Qaulu ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini surat An-Nisa ayat 10. Nanti bisa dilihat kembali untuk lebih dalam lagi. Allah mengatakan, Allah berfirman, Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang ya'kuluna amwalal yatama, yang memakan harta anak yatim zulman, bukan dengan cara yang halal, dengan cara zalim, yang merampasnya, menguranginya, ya menyembunyikannya, itu anak harta yatim dimakan. Ini kan banyak ya, punya yayasan yatim piatu, ya minta bantuan atas nama yatim piatu, tapi dia kantongin, ya sebaiknya apa sebagiannya atau semuanya. Termasuk ya'kuluna amwalal yatama zulman, hati-hati. Termasuk makan harta anak yatim zulman dengan cara zalim. Minta sumbangan atas nama anak yatim, tapi disunat hartanya itu. Kalau mengatakan itu makan harta anak yatim dengan zalim. Nah, mereka itu ketika mengambil harta dengan zalim, ya menyunatnya, merampasnya, mencurinya, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Pada hakikatnya mereka memakan api yang dimasukkan ke dalam perut mereka. Itu di dunia, badan beratnya makan api. Wa sayaslawna sa'ira. Nanti setelah meninggal dunia, di barzah hari kiamat mereka baru dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang saya baca supaya jelas tentang apa namanya penafsiran, penjelasan ayat Allah Syed Kamal ini. Kata dia, fal aqlu lima dal yatimi kana fid dunya yabdu ladzizan, kata beliau. Jadi memakan harta anak yatim itu di dunia ini ya nampaknya lezat, nampaknya indah, enak. Ya beli mobil, beli gedung, beli makanan, nampaknya indah, enak. Walakin Al-Quran Al-Karim yu'akkidu khilafa hadhil haqiqah fi alamil akhirah. Tapi Al-Quran Al-Karim itu menjelaskan bahwa itu berbeda, ya, menentang hakikat tersebut ketika di alam akhirat. Bentuk batinnya, bentuk lahirianya makan harta anak yatim indah, kenikmatan. Bentuk batinnya memakan api. Haitsu tatahawwalu hadhil qadhiyatu min al-aqli alladhi ila an takuna ya'kuluna fi butunihim nara. Sehingga nampak berubah dari makan harta anak yatim yang indah itu, yang enak, berubah menjadi makan api neraka ke dalam perutnya. Fadzahir kana aklan ladzizan. Lahirianya, zahirnya makan yang indah, makan yang enak. Tapi milik harta anak yatim. Wal batin huwa aklun nar. Batiniyahnya, bentuk barzakhinya, orang itu makan api neraka. Wal insanu ijastata'a ayyabtaha aina basyirati fi hadhihi nash'ah fabistata'ati ayyara laysa faqad zahir al-a'mal bal bawatinha. Orang tertentu ya dengan mata hatinya terkadang dia melihat alam batin itu. Orang yang makan harta anak yatim kelihatan makan enak, tapi batinnya dilihat dia sedang makan api neraka ke dalam perutnya. Bahkan Quran menjelaskan di surat At-Takatsur ayat 5 dan 6. Surat Al-Hakumut Takatsur. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Tidak demikian. Kalau engkau tahu dengan penuh keyakinan, la tarawunnal jahim. Engkau pasti melihat neraka jahanam. Sekarang ini, ya.
Kita hanya tahu saja, iman saja adanya neraka, belum bisa melihat neraka barzah karena mata kita masih buta, banyaknya dosa di dalam tubuh kita. Walihada nahnu na'taqidu annal ma'suma nabiyan kan atau imaman la yufakkiru hatta bil ma'siyati fadlan 'anil ityani biha. Wa dzalika li'annahu yara batinal ma'siyah. Ini kata beliau. Oleh karena itu kita meyakini bahwa imam ma'sum itu, seluruh imam ma'sum, juga Nabi kita Rasulullah, Sayyidah Fatimah Zahra, mereka tidak berpikir untuk maksiat sama sekali. Tidak berpikir untuk berbuat jahat sama sekali. Jadi berpikir saja, tidak terbesit berpikir maksiat atau berbuat kejahatan atau kezaliman. Apalagi melakukannya. Begitu. Kenapa? Li'annahu yara batinal ma'asiyah. Karena mereka melihat batinnya maksiat seperti itu. Begitu. Satu contoh misalnya, kalau kita dihidangkan 2 piring katakanlah. Satu piring berupa makanan yang lezat, yang menyehatkan. Satu piring berupa kotoran, naudzubillah. Ya. Apakah seseorang akan makan dua-duanya? Tentu tidak. Pasti dia akan makan yang lezat, yang menyehatkan. Dia tidak akan makan kotoran itu. Kenapa? Karena dia melihat, ya tidak akan dia makan. Begitu. Nah, seseorang yang melihat perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mencuri, korupsi, makan anak harta yatim orang lain, itu orang yang melihat itu perbuatan yang jahat, melihat hakikatnya berupa racun, berupa api neraka, ya, sehingga dia jauhkan kalau melihat batinnya. Nah, untuk sampai kepada makam tersebut, ya sangat sulit. Kita perlu meningkatkan ilmu kita, iman kita, mujahadah kita, ibadah kita, dan membersihkan hati kita. Sampai pada tingkatan tertentu, kalau hati kita bersih, pasti kita melihat batin amal perbuatan tersebut. Ya, perbuatan baik dia jadi indah. Perbuatan jahat dan buruk, ya berbuat sesuatu kejahatan itu dalam bentuk yang berupa api neraka dan siksa begitu. Ini tentang bahwa tajassumul a'mal itu ada di Al-Qur'an dan bisa kita lihat dan bisa kita buktikan dalam berupa ayat, ya. Dan ini sudah banyak dicontohkan oleh para ulama, para ma'asumin tentang kisah-kisah yang menjelaskan masalah itu. Tadi kisah tentang babi hitam pun itu mengisahkan tentang adanya tajassumul a'mal. Saya pernah sampaikan bahwa tentang ayat ghibah itu juga tentang tajassumul a'mal. Bahwa orang yang sedang menggibah, ketika kita na'udzubillah sedang menggibah, ya lagi ngobrol itu enak, indah. Sehingga obrolan tanpa ghibah itu kayaknya nggak sedap. Setiap ngobrol pasti ada gibahnya. Ya, itu dianggap indah atau diperindah oleh setan. Itu lahiriahnya. Ngomongin orang indah, bukai orang itu indah lahiriahnya. Tapi batiniahnya orang itu sedang memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Itu hakikat menggibah. Itu namanya tajassumul amal. Jadi singkatnya bahwa di alam barzah nanti setelah kita meninggal dunia, kita akan melihat amal ibadah dalam bentuk hakikatnya yang kita lakukan di muka bumi ini. Berupa surga, berupa kenikmatan, berupa macam-macam. Artinya amal ibadah kita ini bisa kita jadikan bentuk amal perbuatan sebagai balasan di alam barzah nanti. Dan di neraka pun atau di surga pun di akhirat itu dari amal ibadah kita yang kita bentuk sekarang ini. Itu terkait masalah tajassumul amal. Dan saya sampaikan pernah ada suatu cerita ya. Ada seseorang dia bermimpi ya. Dia mimpi di ketika tidur dia dikejar-kejar oleh ular gitu. Dia kemana saja dikejar lagi begitu. Sampai dia merasa lelah, merasa lemas begitu. Dan dia kaget dan merasa terkejut. Nah, dia bertanya, ya, siapakah ular yang mengejar dia itu? Dijawab, ular yang mengejar kami itu adalah amal perbuatan kamu sendiri. Nah, di sini artinya bahwa terkadang kita itu bermimpi buruk atau bermimpi indah. Ketika amal ibadah kita indah, berbuat baik, suka menolong orang lain, terkadang kita mimpi indah itu balasan atau tajasmul amal kita yang kita lakukan di siang hari, kita mimpi indah. Terkadang seorang mimpi buruk, ya dikejar-kejar anjing atau harimau atau mimpi apalah ya, mimpi buruk. Itu bisa jadi keburukan yang dia lihat dalam mimpi itu adalah amal perbuatannya sendiri. Sehingga Allah tampakkan dalam bentuk mimpi. Itu hakikat tajassumul amal yang kita tidak melihat langsung tapi kita ditampakkan ketika tidur begitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi mimpi bermacam-macam.
Mimpi bermacam-macam. Mimpi bisa juga terjadi akibat perbuatan kita di dunia, kemudian dibentuk atau ditampilkan dalam bentuk tajasumul amal dalam tidur kita. Tapi yang jelas, tajasumul amal itu, bentuk amal itu pasti akan kita lihat nanti setelah kita meninggal dunia. Langsung. Bahkan dalam hadis-hadis dijelaskan ketika seorang akan meninggal dunia, napasnya sudah terakhir sampai lehernya, itu terkadang matanya melirik ke kanan, melirik ke kiri, itu dia melihat amal perbuatannya. Nah, pada pertanyaan yang lalu sudah saya sampaikan, ada 3 hal yang dia lihat, yaitu harta kekayaannya, kemudian keluarganya, dan amal ibadahnya. Kekayaannya mengatakan, ya kami hanya memberikan kain-kapan saja. Itu hadis yang lalu. Keluarganya mengatakan, kami hanya bisa mengantar sampai kuburan saja. Gitu. Kata amal ibadahnya, kami bersamamu sampai di alam barzah sampai hari kiamat. Nah, di hadis yang lain juga dikatakan bahwa ada 3 hal yang mengeri mayit. 2 pulang, 1 ikut. Ya 2 hal yang pulang itu, yaitu keluarganya pulang setelah dikuburkan. Juga harta bendanya ditinggalkan. Tapi saya satu yang ikut, yaitu amal ibadahnya. Dalam bentuk apa barzahi. Kalau dia orang baik, ya baik tentu amal ibadahnya. Nah, kebaikannya berupa kesabaran, berupa amal ibadah. Itu menemani dia selama di alam barzah sampai ke hari kiamat dan sampai nanti di surga. Ketika amal ibadahnya buruk, bersama dia di alam kubur selamanya sampai di alam akhirat. Di sini artinya bahwa amal ibadah kita bertajasum, berbentuk atau bertamasul yang akan kita lihat nanti setelah kita meninggal dunia. Kenapa kita nggak lihat sekarang? Ya karena kita banyak dosa, hati kita kotor. Kalau hati kita bersih seperti Imam Khomeini, seperti Rabar, seperti Syekh Beja, kita melihat amal ibadah kita dan juga amal ibadah orang yang lain. Karena itu para imam masum, imam zaman pun sekarang ini melihat hakikat amal ibadah kita. Kan ada ayatnya yang berbunyi begitu. Yang Allah katakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Di Rasulullah sekarang ini, Allah juga Rasulullah sekarang ini dan juga para imam masum melihat hakikat amal kita sekarang ini. Nah, sekarang sudah di imam masum, kita sedang menuntut ilmu dalam bentuk amal kita yang sangat indah insya Allah. Itu terkait masalah tajassumul amal dan masalah badan barzah yang saya bahas secara singkat. Tambahan saja bahwa ada pendapat karena ikhtilaf dalam berbagai pengetahuan terjadi, ikhtilaf beda pendapat dalam masalah ilmu kalam akidah, dalam masalah filsafat, dalam masalah irfan, dalam masalah fikih akidah ada ikhtilaf. Nah, terkait masalah ruh juga ada ikhtilaf yang sangat dalam, kita tidak paham. Misalnya satu contoh, sebagian ulama mengatakan bahwa badan barzakhi itu ya yang kita bentuk itu bersama kita di alam barzah gitu. Jadi kita di alam barzah, setelah kita meninggal dunia, kita dengan badan barzakhi kita. Sekarang kita punya 2 badan. Badan ini badan materi yang ada darah, tulang dan seterusnya, badan materi. Kita punya badan barzakhi yang kita buat dengan amal ibadah kita. Kita punya 2 badan sekarang ini. Nah, kita meninggal dunia, badan kita dipendam dalam kuburan, badan pertama, kita tinggal punya badan barzakhi yang menemani kita di alam barzah dan dia di hari kiamat. Itu satu pendapat. Ada pendapat yang lain bahwa setelah kita meninggal dunia, badan kita di dalam kuburan, kita hanya punya ruh saja, ada ruh saja, tidak ada badan barzakhi. Badan barzakhi nanti di hari kiamat setelah terjadinya ba'as ya, terjadi hari kiamat, baru ada badan barzakhi. Itu satu pendapat. Kita nggak tahu yang mana yang kuat, yang jelas setelah kita meninggal dunia kita melihat bentuk amal ibadah kita dan kita juga melihat badan barzakhi kita. Itu yang saya pahami ya. Itu sekedar pandangan sedikit mengenai ikhtilaf yang ada di antara para ulama, para ilmuwan. Mungkin ada waktu untuk bertanya, dipersilakan barangkali. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dengan baik karena luasnya pembahasan dan sangat banyak, sangat dalam. Itu yang bisa saya sampaikan ala kadarnya. Nanti Ibu ya bisa tanya ke ustadz yang lainnya lebih dalam ilmunya, bisa bertanya juga, bisa diskusi, dan kita bisa insya Allah bertukar pikiran insya Allah. Mudah-mudahan ilmu ini yang kita peroleh menambah kita bertakwa kepada Allah, kita tambah takut, tambah menjauhkan dosa, kita juga bisa menambah amal ibadah kita, tambah semangat lagi belajar, semangat beribadah, dan kita lebih serius untuk membersihkan hati kita, ruh kita dari berbagai macam kotoran-kotoran ma'nawiyah, seperti sifat takabur, dengki, meremehkan orang lain, dan sebagainya. Oke, kita menghindari sifat-sifat buruk seperti hasud, kemudian ujub, dan lain sebagainya insya Allah. Sehingga kita menjadi ruh kita menjadi murni, bersih, dan bisa jumpa dengan Rasulullah, dengan Syed Azhar alaihissalam, dengan Imam Ma'asum,
Alim salam insyaallah di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentu banyak kekurangan, banyak khilafan dan kesalahan, mohon dimaafkan, mohon diperbaiki dan dikoreksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, Ustadz. Eh, amin, amin ya Ustadz. Mohon bimbingannya Ustadz. Kami masih banyak perlu bimbingan dari Ustadz nih. Masya Allah, penjelasan Ustadz tadi mengenai alam barzah, apa banyak yang belum kita ketahui Ustadz. Dan ini banyak sekali yang ingin bertanya tentunya Ustadz. Ini ada pertanyaan yang dari minggu lalu, apa mau dibacakan atau mau langsung dengan pertanyaan yang sekarang ini Ustadz? Ya. Untuk pertanyaan yang minggu lalu ya Ustadz, kebetulan Ibu Rini ini yang bertanya dan Ibu Rini juga hadir di hari Ya. ini. Ya, ini sebenarnya menyangkut dari yang penjelasan atau penjabaran yang 2 minggu lalu Ustadz. Ya. Apakah kepribadian atau watak manusia itu ada kaitannya dengan alam zar? Secara ada yang berwatak soleh atau kafir. Silakan Ustadz. Iya. Hubungan yang sangat halus dan sulit dipahami ini sangat repot sebab karakter atau watak manusia apapun yang dia lakukan itu pasti ada hubungan dengan ruhnya, baik ruhnya ketika bersambung dengan badannya setelah lahir itu maupun ketika ruhnya masih belum bersambung dengan badannya, masih berada di alam zar atau di alam misal begitu. Ya, karena di filsafat di Irfan juga dijelaskan bahwa makhluk pertama itu adalah akal awal. Ya, ya Allah menciptakan alam semesta ini bertahap, bukan langsung dalam bentuk materi. Jadi menurut para filosof, para orofa, mustahil Allah menciptakan alam materi ini langsung tanpa pendahuluan sebelumnya. Itu mustahil. Itu kita nggak paham. Jadi artinya Allah menciptakan alam-alam non materi dulu, alam misal dulu, alam zar dulu, kemudian setelah sekian tahap, yang lamanya baru alam materi. Karena itu kita lihat bahwa penciptaan seorang janin pun dalam perut ibu itu bertahap. Ya, itu materinya bertahap. Artinya dari makanan menjadi sperma, jumpalah antara sperma dengan sel telur, kemudian jadilah setelah sperma jadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ada tulang, terus sampai baru dikonekkan dengan ruhnya. Jadi penciptaan badan bertahap sampai dia lahir. Nah, penciptaan materi non materi bertahap dari alam akal awal, akal 2, akal 3 sampai akal 10. Kemudian Nur Muhammad ya. Kemudian juga baru ke ruh-ruh yang lain. Nah, kita nggak paham apakah ada hubungan. Pasti ada hubungan antara ruh kita di alam zar, di alam misal dengan karakter kita sekarang ini. Begitu. Tentu tidak memastikan jabariyah, tidak memastikan determinisme. Tapi ada ikhtiar kita, itu yang paling penting. Misalnya katakan sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, kata Rasulullah, ini pun sudah dipahami, kata Rasulullah, kuntu nabiyan, ini kata Rasulullah, aku sudah menjadi nabi, wa Adam bainatin wal ma, sedangkan Nabi Adam masih dalam bentuk adonan di antara air dan tanah. Artinya bahwa nabi kita sudah jadi nabi. Nabi Adam belum ada. Itu di mana? Nabi menjadi nabi di alam dar, di alam misal, di alam ruh. Itu luar biasa. Ini bagaimana? Apakah Allah angkat begitu? Enggak, ada ikhtiar tentunya. Ada usaha. Mustahil Allah mengangkat nabi sebagai nabi tanpa ikhtiar. Nanti kita ngiri. Itu enggak mungkin. Dengan ikhtiar nabi di alam misal, di alam jar, nabi menjadi nabi. Begitu. Untuk kemudian menjadi nabi di alam dunia ini. Jadi singkatnya karakter kita, sifat kita ini ada hubungan dengan alam di alam misal. Cuma bagaimana ya kita nggak paham. Bagaimana jalannya bentuk kita nggak paham. Ya, sangat sulit untuk kita bisa memahaminya. Yang jelas ada hubungannya. Itu secara global. Ya, yang penting yang kita pahami adalah yang sampai perbuatan buruk kita menjadi karakter, menjadi watak yang nggak bisa dirubah. Itu yang berbahaya. Tapi kita usahakan perbuatan baik kita menjadi karakter yang nggak bisa berubah. Misalnya ketika katakanlah seseorang yang biasa sedekah hari Jumat misalnya. Dia sedekah lagi, bertahun-tahun setiap Jumat sedekah. Menjadi karakter. Kalau nggak sedekah nggak enak, ada yang kurang, ada yang mengganjal. Itu namanya perbuatan baiknya di hari Jumat sudah menjadi karakter. Begitu. Misalnya perbuatan buruk jadi karakter.
Setiap ngomong gibah, setiap ketemu gibah, terus gibah terus bertahun-tahun begitu. Bisa menjadi karakter sehingga kalau nggak gibah orang nggak bisa. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita berusaha perbuatan baik kita jadikan sebagai karakter yang nggak berubah, perbuatan buruk kita hilangkan agar kita menjadi manusia yang sebenarnya. Ya, itu yang perlu kita usahakan. Itu jawaban yang bisa saya berikan secara global. Ya. Ya, Ustadz, insya Allah Ibu Rini bisa dipahami ya penjelasan Ustadz. Eh, ini masih ada pertanyaan di chat room, tapi kami mempersilahkan bagi yang ingin bertanya langsung dulu kepada Ustadz, silakan dinyalakan mic-nya. Saya boleh bertanya, Mbak Ira. Silakan Bu Evi. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya, apakah di alam barzah itu ada status manusia yang di tengah-tengah, jadi disiksa enggak, tapi bukan termasuk yang baik, di tengah-tengah gitu, apakah ada? Terus yang kedua, kalau di alam barzah itu selamat, apakah udah pasti di alam berikutnya kita selamat? Di alam apa, mungkin padang mahsyar dan seterusnya itu apakah udah pasti selamat? Itu Ya. aja Ustadz, makasih. Ya. Yang pertama secara singkat, ketika manusia telah meninggal dunia, pasti semua ke alam barzah. Tidak ada tengah-tengah antara alam dunia dengan alam barzah, nggak ada. Bab terkait masalah yang tadi kita baca itu hanya mengisyaratkan adanya 3 alam. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Alam barzah tengah-tengah, begitu. Bukan tengah materi, bukan. Artinya di masa ya, masa perjalanan dari alam dunia ke alam akhirat. Di tengahnya alam barzah. Maksud Bukan saya tengah ini materi ya. Dan statusnya ketika sampai ke alam barzah, ya manusia, ya semua di alam barzah. Tidak ada tengah-tengah antara dunia dan alam barzah, nggak ada. Meninggal langsung ke alam barzah. Nah, cuma ketika sampai di alam barzah, kondisi manusia di sana bermacam-macam. Tergantung amal ibadahnya. Ada yang seperti orang tidur, ya. Karena amal perbuatannya seperti orang tidur. Pas bangun langsung kiamat. Ya, dia merasa bangun tidur. Seperti Ashabul Kahfi, dia tidur di sana berapa ratus tahun. Ya, lebih 300 tahun. Tidur di goa, mati di goa, tidur ya, bukan mati, tidur. Dia bangun seakan sejenak, sebentar aja, bangun kaget, lapar. Dia cari roti, ternyata sudah lebih 300 tahun dia tidur, itu sejenak. Nah di alam barzah ada orang yang seperti tidur sejenak, bangun sudah kiamat, gitu. Ada juga orang yang tidak tidur, itu melek. Melek, ia dapat nikmat, dapat makanan, dapat minuman, juga karena amal ibadahnya. Ada lagi bisa ketemu Nabi tiap hari, ketemu Imam Masyum, ketemu anaknya tiap hari, dapat nikmat, kumpul, menghadiri acara Asyura di Barzah, hadir acara Arba'in, ketemu ngobrol dengan Rasulullah, dengan Imam Ali, dengan Syedih Fatimah Zahra, bisa. Macam-macam. Yang disiksa pun macam-macam, ya. Ada yang disiksanya dia hanya diperlihatkan api neraka. Nanti kamu di akhirat ini dapat api neraka. Ditampakkan begitu. Ada juga yang masuk ke api neraka di alam barzah, betul disiksa. Ada yang siksa berupa kalian yang berupa ular, macam-macam. Nah, singkat kata bahwa baik orang yang beriman maupun orang kafir yang disiksa itu bermacam-macam, tidak satu macam. Ya, ada yang nikmatnya dikit, ada yang besar. Ada yang sisa kecil, ada yang sisanya besar. Jadi bermacam-macam, tergantung amal ibadah kita. Dan kita ini maunya pengen ketemu dengan Imam Hussein, Sedezar Rasulullah tiap hari. Ya kita harus baca ziarah tiap hari dengan ilmu, keimanan, kerusakan hati, dengan amal ibadah. Begitu kalau pengen nanti di sana. Sebab di sana itu kita nggak bisa kembali ke dunia. Ya, ada ulama yang sudah meninggal dunia ketika Ayatullah Qadi ya ketika wafat, beliau ditanya, beliau setelah meninggal dunia, aku menyesal. Kenapa? Nggak baca ziarah Asyura lebih banyak lagi. Padahal baca ziarah Asyura sudah banyak tiap hari. Ilmunya sudah luar biasa. Ya, Ayatullah Qadi gurunya Imam Khomeini, gurunya Syekh Bejat masih menyesal. Gimana kita? Begitu. Jadi kita ini pasti menyesal. Kenapa nggak belajar tiap hari? Kenapa nggak ibadah? Kenapa nggak rajin? Kenapa masih maksiat? Kenapa masih sibuk dengan WhatsApp, dengan HP? Kita pasti menyesal. Ya, ketika kembali ke alam barzah karena kurang sering jumpa dengan para ma'asumin yang kenikmatannya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah tadi kedua apa saya lupa, minta maaf. yang kedua tuh apabila kita selamat di alam barzah, apakah sudah Iya, pasti setelahnya itu betul. selamat juga gitu? Iya. Keselamatan di alam barzah, Bu, tergantung amal ibadah kita di dunia. Kalau kita di dunia orang baik, suka nolongin orang dengan ikhlas, beribadah, punya ilmu, keimanan yang benar,
kita orang baiklah begitu bersama Imam Ma'sum, bersama Imam Zaman, dengan Maroji, kita taat pada marja dengan mengamalkan fikihnya, ya. Kita orang baik pasti di alam barzah jumpa dengan Imam Ma'sum, pasti mendapat kenikmatan, mendapat pahala surga barzah itu pasti. Sebab alam dunia ini kita masih hidup sekarang sebagai mukadimah di alam barzah. Dan alam barzah sebagai mukadimah alam akhirat. Artinya orang yang selamat di alam barzah mendapatkan kenikmatan, keindahan, makanan, pasti selamat di alam akhirat. Pasti. Dan orang celaka di alam barzah ya akan celaka juga di akhirat nanti. Cuma tergantung tadi itu kekufurannya sejauh mana. Ya. Jadi setiap orang yang selamat di alam barzah pasti selamat di alam akhirat. Itu satu. Tapi orang yang tidak selamat di alam barzah belum tentu tidak selamat di alam akhirat. Kok bisa? Ya tergantung sejauh mana amal ibadahnya dan orang yang berarti dalam dunia. Misalnya ada orang yang katakanlah dia bermaksiat, ya dia meninggal dunia begitu. Meninggal dunia masih punya hutang, punya sangkutan. Meninggal dunia masih punya kesalahan sama orang, misalnya. Meninggal dunia punya dosa. Ketika meninggal di alam barzah ada sisa barzahi, gitu. Tapi ketika anaknya tahu, oh ayahku meninggal dunia punya hutang, dibayarin cepat-cepat. Gitu. Oh ayahku punya hutang sholat, dikodokan cepat-cepat. Oh ibuku punya hutang haji, dihajikan cepat-cepat. Oh ibuku punya salah sama tangga, minta maaf. Nah, anaknya yang masih hidup ini berikan syafaat pada ibu ayahnya di alam barzah sehingga pindah dari neraka barzah ke surga barzahi. Nanti dia akan selamat di akhirat. Nah ada juga nanti orang-orang yang salah di dunia, misalnya punya hutang, punya kesalahan, kezaliman. Di alam barzah dapat teguran, dapat neraka. Sampai di akhirat, nah di sidang. Di sidang ketemu temannya misalnya, di sidang. Ketika saling memaafkan, dia masuk surga. Ketika enggak, di sidang lagi. Begitu. Jadi macam-macam apa namanya kejadian akan terjadi di alam barzah dari kiamat sampai ke alam akhirat. Singkatnya, setiap orang yang selamat di alam barzah pasti selamat di alam akhirat. Tapi yang tidak selamat di alam barzah belum tentu dia selamat di akhirat, tergantung orang-orang yang menolong anaknya, amal perbuatannya, amal jariah dan yang lainnya. Itu kira-kira insya Allah. Terima kasih Ustadz, jelas sekali. Assalamualaikum Ustadz, boleh bertanya Ustadz? Iya, Silakan silakan Ibu. Ibu. Ustadz, dulu saya pernah punya hutang janji sama orang tua saya, Ustadz. Dulu Iya. saya pernah bilang sama ibu almarhum, saya bilang, insya Allah kalau saya goal ini proyek, Mama haji mah, saya bilang gitu. Iya. Terus alhamdulillah saya goal proyek itu, Iya. tapi mantan saya tuh suami saya dulu nggak kasih izin saya untuk keluar uang hajiin Mama, sepeser pun nggak dikasih karena harus Iya. izin suami katanya, walaupun itu Iya. uang saya. Iya. Nah, terus pas Mama udah meninggal, terus kan rumah Mama dijual, terus kita kan Iya. dibagi-bagi. Iya. Nah, dari warisan itu akhirnya saya badalin Mama, Iya. badalin haji Mama sama Iya. Bapak, tapi saya bayar orang untuk badalin di Saudi, waktu itu mahasiswa di sana. Itu apa udah bisa bayar utang saya? Iya, Bu. Makasih Iya. Ustadz. Iya. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Pertama secara singkat bahwa ibu tidak berdosa. Yang berdosa adalah suami ibu yang menghalang-halangi. Ibu tidak berdosa dan dimaafkan insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika badal hajinya benar, artinya yang melakukan ibadah haji itu orang yang fikihnya ngerti, hajinya benar, maka ibu sudah melunasi janji ibu. Ya, cuma perlu dipahami ketika badal haji atau haji niyabi itu atau haji ijaroh, yang perlu dipahami kita harus serahkan pada orang yang alim, yang ngerti, yang bisa beribadah haji sesuai dengan fikih ahlul bait. Sebab banyak orang yang melakukan badal haji atau haji niyabi, bukan saja hajinya nggak benar, fikihnya nggak bisa, bahkan mereka hanya ambil formulir diisi, nggak dikerjain, ambil duitnya doang. Itu Saya saya nggak tahu tahu. dia benar apa enggaknya Ustadz ngerjain Lihat dari badalnya. ilmunya, dia misalnya belajar di mana, ilmunya bagaimana, begitu. Kalau nggak tahu, kita yakin misalnya Allah terima begitu. Ibu hutang ibu sudah terlunasi, ya. Itu seperti Iya. itu. Jadi sudah nggak ada tanggungan lagi. Cuma nanti ketika punya uang lagi, nah, insya Allah punya uang, ibu punya rezeki banyak lagi,
Bisa badal haji yang kedua kali, 3 kali, bisa berkali-kali. Nah, cuma kalau nanti ada orang lagi niat badal haji lagi buat ayah ibu, cari orang yang bisa melakukannya dengan keyakinan yang benar, fikihnya benar, orangnya berahlul bait begitu, orang Syiah Imamiyah, sehingga yakin hajinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadiah besar buat ayah ibu yang sudah ada di alam barzah insya Allah. Karena Iya. sering terjadi apa namanya ketika seorang anak tidak berbakti pada ayah ibunya ketika hidup di dunia, setelah meninggal dunia dia berbakti, bahkan itu yang lebih besar pahala atau hadiah buat orang tuanya. Jadi singkatnya bahwa ibu sudah memenuhi janji ibu, insya Allah kita yakin Allah terima. Dan kalau pengen apa tambah lagi ya ibu baca sholawat ya pada Rasulullah, pada Ahlul Bait, hadiahkan buat ayah ibu di alam barzah pasti akan diterima dan itu sangat sangat senang. Apalagi kalau ibu sudah berwilayah, ibu sudah berwilayah 1 kali sholawat ibu yang ibu bacakan kemudian dihadiahkan kepada ayah ibu dalam meninggal dunia, sholawat yang dengan wilayah itu lebih afdal, lebih utama dibanding jutaan sholawat yang tanpa wilayah. Itu sudah luar biasa, tidak ada bandingannya. Ya mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi bisa melaksanakan badal haji lagi boleh 2-3 kali. Dan amal ibadah apapun ketika diniat dengan ikhlas untuk orang meninggal dunia pasti akan Allah sampaikan insya Allah. Itulah bahkan ketika ayah ibu kita belum berwilayah ketika masih hidup sampai meninggal belum berwilayah. Nah kita ini sekarang kita berwilayah kita bisa minta syafaat Rasulullah untuk membantu atau memberi syafaat pada orang tua kita. Kita tinggal bilang pada Rasulullah. Kita baca salawat pada Rasulullah atau pada Azhar kita bilang ya Rasulullah. Ya bisa dengan bahasa kita. Ya kita hadiah buat Rasulullah baca salawat sekali, 2 kali, 100 kali, berapa kali saja. Kita bilang ya Rasulullah tolong dong jenguk ayah ibu saya di alam barzah, berikan dia syafaat. Begitu aja ngomong aja, pasti Rasulullah akan mengunjungi ayah ibu kita berikan syafaat. Yakin, ya, yakin. Nah, semakin ibu paham tentang alam barzah, tentang ruh, pasti semakin yakin tentang bantuan Rasulullah, bantuan Azhar, bantuan para ma'asumin di alam barzah sana. Itu jawaban yang bisa saya berikan, Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam makasih Ustaz. warahmatullahi. Iya, Bu. Assalamualaikum Ustadz, boleh bertanya satu? Iya, silakan. Mama saya Sunni, beliau Ya, sudah meninggal. Saya ya, baru masuk Ahlul Bait baru jalan 3 tahun. ya, Tapi waktu meninggal saya yang merawat. ya, Sebelum mama saya meninggal, saya sudah belajar Ahlul Bait, tapi saya sudah bantu untuk baca tawasul. Saya iya, tawasulin sama Mail. Terus waktu meninggal saya mandikan, terus saya ya, waktu dimakamkan, beliau saya masukin turba sama tasbih. Apakah ya, beliau sudah bisa menjadi Ahlul Bait? iya, Begitu pertanyaan. Maaf, terima kasih. iya. Jadi salah satu nikmat yang besar dan nikmat besar ini pada kita yang masih hidup tidak bisa dibandingkan dengan nikmat materi apapun. Nggak bisa diganti dengan nilai materi seberapapun. Begitu. Misalnya kalau ibu punya orang tua masih hidup lah katakanlah. Mungkin tuh orang tua masih hidup akan bahagia ketika ibu bawain makanan, kasih hadiah uang 1 miliar, kasih mobil, kasih gedung. Bahagia luar biasa. Orang tua dibantu seperti itu, dikasih uang miliaran, kasih gedung, kasih makanan. Bahagia luar biasa. Nah ketika orang tua sudah meninggal dunia, kita bacakan 1 kali Fatihah, 1 kali salawat, itu hadiah Fatihah salawat nggak bisa dibandingkan nilainya dengan uang 1 miliar, dengan mobil, dengan gedung, dengan apapun ketika masih hidup. Lebih dari itu dan nggak ada batasannya. Gitu. Jadi ibu bisa memberikan syafaat kepada ibunya ibu, pada orang tua dengan baca Fatihah, membaca salawat, pasti akan sampai dan pasti mendapat syafaat dari Rasulullah, dari Azhar, dari para ma'asumin. Itu pasti. Ya jangan ada keraguan sedikit pun. Dan bahkan sekarang ini orang tua ibu, ayah ibu atau siapapun sangat bahagia ketika melihat bahwa ibu sedang belajar. Nah, dia tuliskan belajarnya, dalam lagi, jangan lupa bacaan Fatihah, sholat, segala macam, pasti sampai dan akan bahagia. Itu salah satu bentuk syafaat yang kecil dari kita kepada yang sudah meninggal dunia. Besar dosanya, jangan khawatir. Syafaat yang kecil kita bisa bantu, begitu. Kalau itu dosa kepada Allah. Yang berat itu yang susah, kalau orang lain berbuat salah dan dosa berupa kejahatan. Itu tidak ada syafaat berat. Satu contoh misalnya katakanlah kita punya kawan atau kita punya kenalan. Dia mencuri, dia korupsi, ya, sampai meninggal.
Di alam barzah apa siksa dia. Makan hak anak yatim. Dapat siksa di alam barzah. Kita bisa gimana berikan syafaatnya? Nggak bisa. Sulit. Kecuali orang yang dikorupsi harta itu dikembalikan semuanya. Harta anak itu dikembalikan semuanya. Begitu. Kalau dosa kepada Allah karena mungkin lalai sholatnya atau karena enggak sholat ya tapi masih beriman, itu kita sendiri masih bisa berikan syafaat pada orang yang telah meninggal dunia. Yang susah kalau dosa sosial. Kasih saya katakan bahwa dosa sosial itu sangat berat. Jangan sampai kita melakukan dosa sosial sekecil apapun. Menggibah itu dosa sosial ya. Merendahkan orang lain dosa sosial. Meremehkan Allah dosa sosial. Tidak membantu orang fakir miskin yang kesulitannya kita tahu kita mampu, itu dosa sosial. Dosa sosial banyak sekali. Itu kita hindari, hati-hati. Dapat syafaatnya sangat sulit. Apa ada pendosa pada Allah itu sangat mudah untuk kita mendapat syafaat. Kita bisa mensyafati orang lain. Jadi yakinlah bahwa dengan tugas ibu seperti itu, yang ibu lakukan sudah membahagiakan sekali kedua orang tua ibu dan pasti dia mendapat surga di alam barzah dan jumpa dengan para ma'sumin, jumpa Rasulullah insya Allah. Itu harus diyakini insya Allah. Terima Itu kasih jawabannya Ustaz. secara singkat ya. Tapi kalau Iya. saya setiap sholat, saya selalu sholat habis sholat maghrib sama sebelum sholat maghrib menjelang sholat isya, saya baca di imam baca. Saya kalau bisa setiap sholat 2 rakaat dan baca Al-Fatihah Qabri'ah untuk kedua orang tua. Apakah itu bisa bermanfaat untuk Iya. almarhum orang tua saya? Iya. Ustaz. Iya. Alhamdulillah itu sangat bagus. Ya, sudah luar biasa. Mereka sangat senang. Karena hadiah ma'nawiyah itu di alam barzah nggak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Kita nggak bisa membandingkan, sulit, nggak bisa kita ukur. Ya, misalnya kalau sekarang ibu kasih hadiah saya dunia seisinya, sangat bahagia. Saya meninggal, ibu kasih hadiah pahala Fatihah sama salawat. Itu nggak bisa dibandingkan dengan besarnya dunia seisinya. Nggak bisa digambar, nggak bisa diukur. Karena kekekalan, keabadian nggak bisa dibandingkan dengan yang sementara, yang terbatas. Yang pernah saya jelaskan itu. Itu gambarannya insya Allah, Bu. Iya. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, sama-sama Ibu Indri. Ini Ustadz ada pertanyaan di chat room dari Ibu Vira Adimulya. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana nasib mereka yang tidak berwilayah di barzahnya dihubungkan dengan keadilan ilahi. Dan yang kedua terkait riwayat bahwa manusia akan dibangkitkan dengan keadaan terakhirnya di dunia, yakni jika kebinatangannya yang dominan, maka ia dibangkitkan dalam bentuk hewan. Itu terjadinya di barzah atau yaumil akhir atau kiamat. Itu, silakan Ustaz. Iya. Terkait masalah kondisi manusia dibangkitkan dalam bentuk yang bermacam-macam, itu nanti di mahsyar setelah terjadi hari kiamat. Jadi ketika sangkakala ditiup itu kan terjadi kematian. Bukan mati pisah dengan jasadnya, mati dalam bentuk yang lain. Kemudian ditiup lagi manusia hidup lagi bangun semuanya. Dan di situ mulai terjadi hari kiamat. Ya, setelah sangkakala kedua. Ada hisab, ada hasyr, ada syirat, ada jembatan, ada mizan, timbangan, ada macam-macam di situ. Nah, di situ di hasyr manusia bentuknya bermacam-macam. Ada bentuk ular, bentuk kalajengking, bentuk macam-macam karena amal perbuatannya. Ya, itu satu poin. Berikutnya mengenai manusia dibangkitkan pada akhir hayatnya. Itu juga masih ada pembahasan yang lebih dalam lagi. Bukan hanya itu, bahkan juga terkait dengan amal ibadahnya yang berhubungan dengan sedekahnya atau amal jariah dan juga yang dia tinggalkan berupa harta atau anak yang soleh. Gitu. Artinya bahwa ketika seseorang yang katakanlah dia maksiat sampai meninggal dunia, dia termasuk orang jahat. Tapi kalau ada barang yang dia tinggalkan, misalnya yang disediakan sebagai jariah atau anak yang soleh, itu bisa merubah dia di alam barzah yang tadinya dia sengsara menjadi bahagia. Artinya ketika selama masih ada di dunia ini dan masa yang dia tinggalkan berupa amal soleh, amal jariah atau anaknya atau temannya masih bisa merubah dia di alam barzah menjadi orang yang baik seperti itu. Karena itu hubungan alam barzah dengan alam dunia sekarang ini sangat dekat, sangat kuat sekali. Artinya bahwa alam barzah bukan finish terakhir. Saya katakan tadi bahwa orang yang selamat di alam barzah pasti selamat di akhirat. Tapi orang yang tidak selamat di alam barzah belum tentu tidak selamat di akhirat. Orang tidak selamat di alam barzah bisa selamat di alam akhirat dengan bantuan yang masih hidup. Bantuan murid-muridnya,
misalnya anaknya, ya sedekahnya dan seterusnya berupa amal ibadah yang baik sehingga merubah nasib dia. Karena itu saya katakan bahwa yang paling penting jauhkan dosa sosial seperti menggibah, mencuri, sedikit apapun itu dosa sosial. Kalau dosa pada Allah, insya Allah akan mudah untuk Allah maafkan. Ya, bahkan dosa kecil akan diampuni oleh Allah dengan perbuatan yang baik saja. Itu sekilas tentang jawaban tersebut. Ya, kalau masih kurang bisa ditanyakan lagi. Ya. Iya, Ustadz. Ini ada pertanyaan juga di chatroom, tapi kami persilakan jika ada yang masih mau bertanya, silakan dinyalakan mic-nya. Kita masih punya waktu sampai terdengar suara azan ya, Ustadz ya. Iya. Silakan Ibu Bapak, silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Ya, saya bacakan saja yang ada di chatroom, Ustadz. Ini dari ya, Ibu Soraya. Ini sebenarnya Ibu Soraya ini cerita tentang kakeknya. Ini yang luar biasa. Ada apa? Mendapat karomah. Ini kakek buyut saya tidak bisa dibunuh. Akhirnya dikubur hidup-hidup oleh Belanda. Dan ketika digali kembali kuburannya, tidak ditemukan jasadnya. Hanya ada Al-Quran kecil. Kemudian Ibu Soraya melanjutkan, eh, kakek saya pergi ke Mekah, tapi jasadnya di sini. Dia duduk diam 5 menit, sudah di Mekah. Jumpa beberapa orang di sana dan dibenarkan. Itu bagaimana, Ustaz? Iya. Mengenai hal itu sangat mungkin terjadi dan bukan suatu hal yang mustahil. Tadi sudah saya singgung bahwa jasad para nabi yang telah meninggal dunia, jasad para ma'sumin, juga tidak mustahil jasad orang tertentu ketika meninggal dunia, jasadnya Allah angkat sehingga nggak ada di kuburannya. Jasadnya kumpul dengan ruhnya di alam barzah. Seperti Rasulullah ketika Mi'raj jumpa dengan malaikat, dengan para nabi, nabi pulan di alam barzah itu dan Rasul dengan jasad dan ruhnya. Tuh, Nabi Isa dengan jasadnya, Nabi Idris dengan jasadnya, dan juga yang lainnya. Jadi nggak mustahil bahwa jasad beliau itu juga diangkat oleh Allah dan digabung dengan ruhnya. Itu nggak mustahil karena amal perbuatannya yang baik. Itu satu. Yang kedua, bahwa seseorang ya bisa jadi karena ada pembahasan bahwa ruh itu, pernah saya singgung, ruh itu bisa bertamasul. Artinya terkadang tamasul itu disadari oleh orang yang bertamasul, oleh pelakunya terkadang nggak disadari, seperti itu. Tergantung tingkatan pengetahuan dan keimanannya. Kalau para ma'asumin ketika mereka bertamasul atau ruhnya pindah ke tempat yang lain, mereka sadar, tahu, ngerti sepenuhnya. Misalnya Imam Ali katakanlah, ketika suatu hari atau suatu saat Imam Ali berada di Madinah, di saat yang sama beliau berada di tempat yang lain, di negara yang lain. Dan beliau menyadari, tahu apa yang beliau kerjakan. Itu namanya tamasul. Bahkan juga bisa bertaadud, bisa berbilang. Ya, ruh itu bisa bertamasul, bisa berbilang. Bukan ruhnya, artinya tamasulnya. Ruhnya satu, tamasulnya. Bisa berbilang, bisa dua, bisa tiga. Hanya bisa Imam Ali para masumin di satu tempat ada di Madinah, tapi di tempat yang di saat yang sama ada di tempat yang lain. Itu bisa terjadi. Ya. Adapun orang biasa, ini orang biasa bisa diwakili oleh malaikat. Itu pernah saya sampaikan pada pertemuan yang dulu barangkali tentang kisah seseorang yang kalau salah namanya Abdullah bin Mubarak. Dia mengumpulkan uang, dia tabung, hanya dia pergi haji dengan naik keledai di masa itu. Di tengah jalan ketemu seorang syarifah yang miskin, dia sedang mengambil bangkai angsa, ini dia cegah, wahai ibu, kenapa engkau ambil bangkai, itu haram. Kata ibu itu, syarifah itu, ya ini bangkai haram buat kamu, buat saya halal. Kok bisa ibu? Ya kan saya nggak punya makanan buat anak-anak. Nah, sehingga bangkai jadi halal, karena saya nggak punya makanan. Buat kamu haram, karena uang kamu banyak. Begitu. Hanya itu uang dikasih ke ibu itu semuanya. Dia nggak jadi pulang, dia pulang lagi nggak jadi pergi haji. Kemudian banyak orang melihat dia pergi haji atau sa'i begitu. Datang sampai ada informasi ke Imam Ja'far Shadiq. Hanya Imam Ja'far Shadiq menjelaskan, ya ketika ditanya ke Imam Ja'far Shadiq, iya dia nggak pergi haji, uangnya habis diserahkan pada sang sadep yang miskin itu. Tapi malaikat mewakili dia dalam bentuk dia pergi haji. Jadi hajinya dihaji oleh malaikat, tapi bentuk malaikat dalam bentuk kayak dia gitu. Orang melihatnya dia, padahal dia yang pergi haji. Gitu. Itu terjadi juga. Jadi singkatnya bahwa malaikat bisa mewakili kita kalau kita berbuat baik. Ya. Misalnya gitu contohnya. Misalnya ibu sedekah terus pada orang lain, datang ke rumahnya, ya rajin itu sampai mendarah daging, sedekah terus, datang membantu.
Suatu hari ibu sakit adalah nggak bisa ke rumahnya, nggak bisa membantu. Nah, pada kondisi seperti itu, malaikat mewakili ibu untuk membantu orang itu, begitu. Malaikat yang mewakili, karena ibu berhalangan sakit, gitu. Itu kisahnya banyak sekali bahwa malaikat mewakili orang yang baik. Dan salah satu tugas malaikat, perlu kita pahami, salah satu tugas malaikat tertentu mewakili kita dalam perbuatan baik. Atas nama kita, pahalanya untuk kita. Kalau kita dengan ilmu dan keikhlasan yang kita amalkan. Karena itu, pertama kita harus berbuat baik dengan pengetahuan yang benar. Kedua dengan ikhlas. Kedua harus sering-sering sehingga mendarah daging. Sehingga kalau kita nanti berhalangan mengamalkan perbuatan baik yang ikhlas dengan ilmu itu, maka malaikat mewakili perbuatan kita. Jadi kan mustahil ya ayah ibu itu atau kakek ibu berada di Mekah, yang datang pulang itu malaikat menampakkan untuk menunjukkan amal baik ya kakek atau ayah ibu seperti itu. Itu juga bisa mungkin terjadi seperti itu ya. Itu yang bisa saya pahami. Secara singkat tentunya. Ada pembahasan lebih dalam yang mungkin nggak mungkin waktunya kita sampaikan di sini. Ya. Iya, Ustadz, terima kasih banyak, Ustadz. Masya Allah, penjelasannya begitu banyak sekali, Ustadz, yang belum kita ketahui. Masya Allah, insya Allah kita mendapat manfaat dari ilmu yang Ustadz berikan, dan Ustadz juga dengan keluarga juga mendapatkan keberkahan setelah sudah memberikan ilmu pada kami yang masih awam ini, Ustadz. Sepertinya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan, tapi karena berhubung waktunya memang sudah hampir jam 12 dan sudah waktu azan zuhur. Kami mohon maaf jika masih ada pertanyaan, bisa japri ke saya, nanti akan saya sampaikan ke Ustadz. Untuk kali ini, kajian ini adalah kajian yang terakhir mengenai alam barzah. Insya Allah kalau saya ada lanjutannya kami akan beritahukan di lewat grup. Silakan Ustadz untuk diakhiri dengan pembacaan doa. Silakan Ustadz. Sebelum doa, saya pun minta maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kejanggalan. Juga mohon doanya selalu. Karena walaupun saya menyampaikan ilmu ini bukan berarti saya yang terbaik. Bahkan bisa jadi ibu lebih baik amalnya, ibadahnya, dan amal perbuatan solehnya. Doakan saya juga semoga bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik. Ya, kita saling mendoakan, saling memberikan teguran dan nasihat. Mudah-mudahan kita bisa kumpul di alam barzah, kumpul di akhirat dengan Rasulullah, dengan Sayyidah Fatimah Zahra, dengan para imam masyum, di mana di situ kebahagiaan yang nggak bisa dibandingkan, karena kebahagiaan yang abadi, bahagian yang kekal selama-lamanya. Dan juga kita harus berusaha sebisa mungkin kalau kita masih bisa mampu membantu orang lain yang fakir, yang miskin, tetangga, begitu. Kita pun harus berusaha bisa membantu orang-orang yang telah pulang ke alam barzah, yang tidak berwilayah, yang berbuat baik, kita tolongin mereka dengan memberikan Fatihah, salawat dan yang lainnya. Tentu dengan pengetahuan dan keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'afani ya karim, wa'afani rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nurika wa sirajika wa wali walika wa siwasika hujrika la khalaqik. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf, mohon doanya selalu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih Ewa. Bapak-Bapak ya. Terima kasih Ira. Ya, sama-sama. Sama-sama, insyaallah. Terima kasih Pak Ira. Terima kasih Pak Ira. Terima kasih Pak Ira.
Ya, terima kasih Ustadz. Salam untuk Ustadzah Sama-sama. Wardah dan Iya, keluarga. salam. Kami izin untuk menutup Zoom-nya. Terima kasih Ibu-Ibu, terima kasih Ustadz sekali Iya, lagi. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.